bahasa liatin PR antum. Kelihatan ini baru bab pertama aja. Bahasanya antum udah serakmat ya di sini. Apalagi belum kedua, belum ketiga, belum keempat. Saya tuh sekarang rule-nya gitu. Jin itu rule-nya keempat, saya biarin aja jinnya mah gampang lah. Jangan cari solusi dulu, jangan cari jalan keluar dulu, jalan ke dalam aja dulu. Cari dari dalam ke dalam ada apa sih? Gitu kan. Kan nggak ada yang kebetulan, gitu kan. Musibah apapun yang menimpa kita dikarenakan dosa-dosa kita, kelalaian kita, basus gitu kan. Dia itu banyak negatifnya karena masa lalu sebenarnya. Bab kedua dia tuh sebenarnya, gitu kan. Oke. Nih, bab pertama kita akan kuatkan dulu ya, biar nantinya beres. Nih, nama pertama materinya adalah database. Database itu informasi yang paling banyak yang sering masuk ke akal. Mana yang banyak yang sering masuk ke akal, maka itu yang dia akan ambil. Contoh, nonton televisi, iklannya Pocari Sweat. Selama 1 bulan, antum didoktrin dengan iklan Pocari Sweat. Menyehatkan, pengganti iun, menyegarkan. Terus didoktrin selama 1 bulan. Apa yang terjadi di kala antum jogging, haus? Apa yang diingat? Kenapa? Karena data itu yang paling banyak. Antum nggak ingat teh pucuk, marjan, karena data itu sedikit mungkin. Paham sampai situ? Nggak aneh, dia fisikisnya banyak suudzon, banyak kemarahan. Data yang dahulu waktu kecilnya banyak itu. Maksud gak? Maksud ya? Contohnya gitu. Itu udah level kedua saya nembaknya tuh ya. Bab kedua. Nah, bab pertama ini saya akan menguatkan database tentang ibadah biar antum mau. Maksud ya? Ya kan? Kalau tadi sepil saya contohin kenapa dia serung sudon, marah dan lainnya. Cek aja masa lalunya. Banyak kemarahan nggak? Banyak kecewaan nggak? Itulah yang terprogram. Maksud ya? Nah, itu nanti bab kedua nanti. Makanya antum jangan aneh dia marah-marah meledak. Baru tadi sedikit cerita aja liatin database-nya. Iya kan? Banyak yang negatif, yang tidak sesuai harapan. Gitu. Nah, masuk pertama, menguatkan untuk bab ibadah. Bab pertama ada ibadah. Ke semua pasien, saya rata-rata pasti wajib harus benerin ininya dulu. 1, sholatnya. 2, dia baca Qur'annya. 3, zikir pagi petang. 4, dia nutut ilmu. Ini yang harus dibetulin. Gitu kan. Sholatnya dia, ada yang bolong, ada yang ngaret, ada yang tepat waktu. Gitu kan. Saya suruh naik level. Dari yang bolong, naik level ke nggak bolong. Naik level lagi ke tepat waktu. Orang musallin celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Ini orang masih sholat 5 waktu. Masih sholat 5 waktu. Cuman dia lalai. Maka ancamannya celaka. Orang celaka pasti nggak enak. Jangan cari kenapa bisa jadi karena sholat kita bermasalah, hidup kita masalah gitu loh. Maka sebelum apa-apa kita perbaiki ibadah dulu aja, perbaiki ibadahnya biar Allah perbaiki hidupnya. Ada lagi yang pasien saya bolong. Bolong itu termasuk dosa besar saya bilang. Dosa besar itu apa? Membunuh, berzina, minum khamr, lawan tua, riba itu sama. Masukin ke data otaknya saya bilang, antum meninggalin sholat itu bukan hal kecil saya bilang. Seperti ngebunuh, berzina, minum khamr saya bilang sama itu dosa besar saya bilang. Bayangkan tenaga antum tiap hari pembunuh, tiap hari penjina. Gimana itu dosanya? Antum kalau melihat itu dosa besar, menjijikan, lah antum meninggalin sholat sama sebilang levelnya itu dosa besar ya. Masalah ke otaknya, jadi nggak bermudah-mudahan ninggalin sholat, jadi nggak sepele gitu. Bahkan saking wajibnya sholat, orang yang sakit pun duduk, berbaring, tiduran, ya kan saking nggak boleh ninggalin sholat. Saya bilang, makanya bismillah dan izin Allah orang-orang yang saya terapi naik levelnya. Saya tekanin sholat antum, saya bilang, antum bikin dosa besar, efek dosa itu ya nyungsep saya bilang bahasa kasar. Kenapa teman-teman antum enggak sholat itu enak-enak aja? Itu namanya istidraj, saya bilang. Dia bergelimpangan dosa, mati tinggal neraka aja, nggak ada pengingat, bahasa saya bilang. Nah, di sini naiklah level dari tepat waktu, tambah ba'diyah, qobliyah, gitu kan. Bahkan sampai bagusnya tahajud, khusyuk gitu kan. Itu yang tertinggi. Di bab sholat gitu kan. Nah, kemudian baca Quran. Baca Quran ini, saya minta rutinitas tadarus, walaupun berapa ayat. Kalau antum lancar baca Quran, sebenarnya 5 menit itu
bahasanya itu satu halaman selesai bahasanya. Kita baca HP ini berjam-jam, bisa kok. Memang ibadah ini memang harus dipaksain, nggak ada. Kenapa nggak baca Quran? Setan kuntilanak megangin kaki, nggak ada. Setannya kan di sini, bahasanya gitu kan. Makanya baca Quran ini salah satu bentuk ketakwaan. Bahkan guru saya bilang, kalau antum ada baca Qurannya, harusnya antum kerjaan itu 10 jam. Jika ada keberkahan baca Quran, maka Allah mudahkan urusan antum, cukup 5 jam selesai kerjaan kamu. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi, jalan keluar, rezeki yang tidak diduga-duga, bahkan bonusnya. Gitu kan. Makanya saya bilang, bacalah Quran walaupun berapa ayat, bacalah. Saya nggak minta antum berapa juz gitu, saya nggak minta antum harus tahu artinya, saya nggak minta antum harus kerjain apa isi Al-Quran, masih jauh lah. Kan ada orang yang hanya baca, kemudian membaca tafsirnya, ada yang menghafal, ada yang paling bagus adalah mengamalkan isi Al-Quran. Masih jauh kita ke sana kan. Kita cuma baca aja dulu, mau aja baca. Kan ada yang mengkaji tafsirnya kan, ada yang menghafal Al-Quran kan, ada yang paling bagus adalah menjalankan isi Al-Quran ini kan. Itu masih jauh levelnya. Kita suruh baca aja nggak mau, masih jauh kan levelnya kan. Nah itu gitu kan. Sedangkan ini adalah nanti yang akan menemenin kita di akhirat gitu kan. Kemudian zikir pagi petang. Zikir pagi petang saya kadang memberikan waktu yang bahasanya lebih panjang. Tanda kutip, misal pagi pada subuh sampai syuruk itu paling bagus. Kalau nggak sempat sampai jam 12 siang. Petangnya pada asar sampai maghrib. Kalau nggak sempat sampai sebelum tidur, silahkan. Walaupun haid tetap dibacakan ini zikir. Kenapa? Karena orang iri dengki itu ada aja. Nggak mungkin satu pabrik suka semua ke antum. Nggak mungkin satu perumahan suka semua ke antum. Antum perlu perlindungan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Makanya butuhnya zikir pagi petang. Gitu kan. Kemarin pun ada pasien saya yang udah lama 3 tahun datang lagi. Sholat masih aman, baca masih aman. Zikir pagi petang, nah itu lalai. Pantas kena lagi. Dia nggak bisa tidur, meriang, udah sebulan nggak sembuh-sembuh. Di rukyah reaksi dia. Harusnya check up kemarin tuh. Padahal belum check up ya. Dia nggak sembuh-sembuh. Karena zikir pagi petangnya lemah. Gitu kan. Kemudian duduk majelis ilmu. Nah memang ilmu harus di-upgrade. Ya kan, mau nggak mau. Anda nggak minta antum beli kitabnya dan lainnya. Duduk aja, dengerin aja dulu. Mau aja dulu datang. Mau datang aja dulu di majelis ilmu. Ada nggak majelis ilmu di sana? Ada kan? Yang penting mau aja dulu, duduk dulu. Anda nggak minta antum beli kitabnya, kajian apa. Gitu kan. Duduk aja, mau aja datang aja dulu. Anda nggak muluk-muluk minta duduk aja. Ada keberkahan di situ. Maksudnya kecuali ada uzur ya antum ya. Tapi kalau memang gak ada uzur, sempatkanlah seminggu sekali atau pahit-pahitnya sebulan sekali itu. Tampil akbar biasa sebulan sekali. Adalah majelisnya gitu kan. Duduk majelis ilmu. 4 poin itu. Motivasinya adalah rangkaian ibadah ini yang butuh kita mas, bukan orang lain. Analogikannya adalah saya sering kayak gini. Orang tukang mandor. Mandor ini dia udah 20 tahun kerja sama bosnya. Kemudian dia pengen resign. Bos saya udah capek pengen resign, pengen usaha sendiri. Oke, boleh resign, tapi tolong kerjain satu proyek lagi ya, bikin rumah ya. Kerjainlah sama mandor. Kerjainnya asal-asalan karena pengen cepet-cepet resign. Oke. Kemudian bos sudah jadi nih rumahnya. Kata si bos, ternyata rumah yang dibuat terakhir itu buat dia, si mandor, hadiah dari bosnya. Maka apa yang terjadi, si mandor ini akan menyesal. Kenapa menyesal? Ya, karena nggak dibuat sebaiknya. Karena asal-asalan bikinnya. Kalau tahu dari awal buat dia, dibagusin nggak? Dibagus-bagusin ya? Bila perlu lantai 10 ya. Begitulah ibadah, mas, bu. Kalau tahu ibadah itu nanti di akhirat itu buat kita, antum nyesal. Di akhirat itu ada yang menyesal dia nggak ibadah. Ada yang di akhirat itu menyesal ibadahnya sedikit. Kenapa gue sholat wajib doang ya? Kenapa mbak dia qobliyahnya enggak? Gitu. Di akhirat itu ada penyesalan kayak gitu. Baca Quran, kenapa ya baca Qurannya 2 ayat doang ya? Kenapa nggak banyak saya dulu? Di dunia itu bisa beramal, tapi antum nggak lihat bisa pahalanya. Di akhirat nanti bisa lihat pahala, tapi antum nggak bisa beramal. Di sini motivasi anak ke antum, ayolah. Motivasi inilah yang saya pun terapkan, malas-malas dikerjain,
karena saya butuh. Kita belum tahu ya, punya anak soleh yang mendoakan atau amal gitu kan. Apa? Sedangkan akhirat itu memang lebih berat, lebih jauh perjalanannya. Jangan kan orang-orang yang sekarang udah mati aja, dia kan ada siksa kubur, nikmat kubur ya. Belum pada masa belum, masih jauh. Gitu kan. Di kuburan siapa temennya? Gitu kan. Lama, lebih lama. Bahkan ada orang yang mati hidupnya lebih lama matinya gitu. Contoh misalkan Soekarno. Mungkin hidupnya 60 tahun misalkan. Kematiannya sampai sekarang mungkin udah berapa tahun gitu. Katanya di alam kubur udah lama, udah jelas gitu. Inilah motivasi saya memberikan kepada klien saya, ayo ibadah tuh dipaksain. Ustadz Khalid Basalamah tuh ibadah tuh dipaksain, nggak bisa, dipaksakan. Ya, makanya nggak ada kesibukan ya mau nggak mau paksain karena kita butuh, bahasa kasarnya, gitu kan. Dan kemudian ibadah ini analogikanya adalah makanan jiwa nantinya, di level kedua kita bahas bab ibadah itu makanan jiwa. Semua pasien saya cek dan memang berantakan biasanya. Kemarin pun ada saudara saya main ke sini, saya bilang hati-hati ibadah 4 poin ini, saya bilang kalau antum bermasalah pasti ada masalah nantinya, karena penting banget ibadah. Kenapa malas? Yaitu database-nya kurang. Kenapa sih malas? Database-nya kurang. Coba kalau antum lebih banyak lagi cari database gitu kan, antum baca Quran, manfaat baca Quran, antum dengerin kajian, manfaat baca Quran, antum akan semangat baca Quran. Padahal kita dengerin ceramah bab tahajud, tiba-tiba pengen tahajud ya kan? Iya. Itu database. Karena itu database ya. Saya bilang tadi, antum di doktrin Pocari Sot, makanya Pocari nyali enggak? Ya antum butuh yang mana, banyakin data itunya. Gitu kan. Anda males banget sholat itu kan. Coba antum cari kajian di YouTube tentang manfaat sholat di masjid tepat waktu, apa keburukannya. Anda nggak bakal panjang nggak lebar ya. Kalau di majelis ilmu kan bab sholat aja, satu sholat aja udah berapa. Anda singkat-singkat aja gitu kan, sedikit aja gitu kan. Ini aja kalau dipanjang kali lebarin bisa gitu kan. Poinnya, nah ini kan ada catatan. Mudah-mudahan nanti pertemuan kedepannya lebih baik lagi rapot ini. Ini rapot bahasa saya. Sholat zikir bacakan untuk ilmu adalah rapot bahasanya. Mudah lebih baik lagi. Gitu kan. Makanya jangan dulu cari jalan keluar, atau jalan ke dalam aja dulu. Gitu kan. Kemudian ini yang perlu diingatkan. Kalau bukan karena taufik hidayahnya Allah, ibadah itu berat. Berat. Jadi nggak boleh sombong juga. Kita udah rajin baca Quran, sholat tepat waktu, nggak boleh sombong. Tanpa taufik dan hidayahnya Allah, berat. Sholat subuh kayak kesiangan, susah, berat. Nah, baru disinilah saya mengerti makna nikmatnya iman, nikmatnya Islam gitu. Dulu saya sering dengar gitu kan, yang sebelum ngaji itu kan, khutbah Jumat suka ngomong gitu kan, nikmat iman, nikmat Islam, atau orang ceramah ya, pernah dengar kan? Nikmat iman, nikmat Islam. Tapi belum maksud kemana sih, apa sih gitu ya. Ya, ternyata ibadah dimudahkan itu, oh nikmatnya iman loh, kayak gini, nikmatnya Islam dimudahkan gitu kan. Susah, ibadah itu susah, berat. Baca Quran itu berat. Sholat itu berat, pengennya mati tiduran enak. Sampai subuh ya. Berat. Gitu ya kan, nggak boleh sombong makanya. Makanya kalau Allah nggak memberikan hidayah kita, berat. Hidayah yang antum hari ini dapat pun, kalau Allah nggak kasih, berat. Jadi hidayah itu kan mahal, saya bilang. Iya kan? Antum udah ada jalannya nih. Cuman nggak cukup stand di sini, antum harus tetap. Makanya orang-orang yang udah ngaji itu ada kajian, terus upgrade. Nggak bisa stuck. Antum cuma mengenal sunnah tahun berapa? Tahun sekian. Tapi dicek ibadah, masih ada yang bolong. Dan karena dia nggak upgrade. Bahasanya gitu kan. Imannya lemah jadinya. Bahasanya. Nggak cukup kayak gitu. Harus upgrade terus keilmuannya. Ini setan aja upgrade bahasanya gitu kan. Ya. Nah, makanya itu motivasi database untuk Bapak Ibu untuk kuatin di sini. Nah, nanti kalau udah bab sini ada yang tanya dulu nggak ya? Bab pertama nih. Sebenarnya antum butuh motivasi aja. Ya, mbaknya udah baik terus gitu kan. Masnya masih kurang, minta ke Allah, Mas, kalau habis sholat berdoa atau sebelum sholat dia iqomah ini kan, adzan iqomah. Ya Allah, mudahkan saya sholat tepat waktu, misalkan mudahkan saya rutin jadi baca Quran. Minta. Kan bilang tadi, kalau bukan karena taufik hidayahnya Allah, sholat itu berat, ibadah itu berat. Baca Quran itu berat, duduk majelis itu berat. Doalah, mintalah.
yang berat-berat itu, ya Allah mudahkan saya istiqomah duduk majelis ilmu jikir pagi petang misalkan, atau yang lainnya gitu kan, minta untuk dimudahkan. Bab sini, bab ibadah, ada yang tanyain? Ada? Apa masih kurang database yang apa? Motivasinya? Ya Allah nggak butuh ibadah kita, Mas. Allah nggak butuh. Mau seluruh dunia maksiat, nggak sholat pun Allah nggak akan ngaruh. Semuanya taat pun nggak ngaruh. Karena tadi ibadah itu buat kita, saya bilang. Gitu kan, itu motivasi, nggak butuh. Ya, kita yang butuh ibadah itu sebenarnya, bahasanya gitu kan. Cukup ya data ini? Jadi kerjaan gimana nih, maksudnya kan kalau waktu sekolahnya itu biasa-biasa dulu, nah sementara kalau waktu praktik namanya kerja praktik itu empat praktik 12 gitu, apakah itu termasuk uzur nggak? Wallahu alam. Satu, kalau saya sih berpandangan gini, kalau masih bisa izin ya, misalkan kira-kira izin bisa nggak sih, kan ada yang pabrik agak longgar ya, bisa ya udah gitu kan. Tapi kalau memang nggak bisa karena peraturan kerja, ya berarti kan uzur konteksnya, gitu kan. Kalau dulu di saya sih pabriknya longgar, gitu kan. Asar nih, asar kan nggak ada jam istirahat gitu kan. Karena jam istirahat saya dulu tuh cuman zuhur doang, gitu kan. Zuhur tepat waktu bisa, gitu kan. Sholat, habis itu makan atau makan dulu baru sholat, gitu kan. Nah asar ya adan, ya udah pas adan giliran saya dulu ya terus masjid. Jadi giliran pertama, jangan kelima telat kan. Iya kan, bisa izin tapi saya tetap yang kelima biasa, saya itu ngaret namanya, kenapa antum nggak yang pertama gitu izinnya gitu kan, bahasanya. Yang penting antum udah berusaha di bab itu, poinnya gitu kan. Saya nggak tahu peraturan di antum, kan di pabrik antum mungkin ada orang-orang yang udah ngaji juga, nah dia gimana gitu, apakah dia apa memang peraturannya memang harus pas time gitu kan, atau memang ada kelonggaran, silahkan kalau mau sholat pun, cuma kalau udah sholat langsung balik ke LAN, jangan main-main HP di masjid biasa kan gitu. Gitu kan, itu ada perusahaan gitu kan, seperti itu. Oke, maksud ya, jadi yang lalai di sini memang dia santai-santai, lalai konteksnya, lalai beda kalau Ya termasuk uzur lah ya. iya. Karena kan memang jam kerja ini kalau itu ketat, maksudnya kalau jam istirahat ya istirahat. Iya. Ada bisa digantiin gitu, cuma nggak selalu setiap saat bisa menggantiin orang itu, karena kan ini di lain produksi gitu kan. Iya. Ya makanya kan antum yang tahu, yang paham. Iya. Tapi yang jangan sampai dia antum di perasaan padahal bisa antum enggakin, nah itu doang. Kan Allah yang tahu isi hati antum, bahasanya gitu kan. Karena saya bilang ke klien, antum jangan main-main sama Allah, saya bilang. Allah tahu gitu kan, sebenarnya bisa gitu kan. Kayak anak pun kalau di perjalanan gitu kan, di tol dan apa, ya udah tahu nih, ya udah cari rest area gitu kan. Nanti aja sengaja. Bisa cerita kan, tergantung kitanya. Bahkan kadang ya berdoa saya pun gitu, kalau lagi di perjalanan dimudahkan, alhamdulillah dimudahkan dapat masjid, bisa tepat waktu walaupun di perjalanan gitu. Allah mudahkan sedang tadi. Kan semuanya bergerak atas izinnya Allah gitu kan. Dapat masjid, alhamdulillah bisa berjamaah walaupun lagi safar di perjalanan gitu kan. Walaupun masih bisa kan di ini gitu kan. Tergantung kitanya sih. Jadi konteks alay di sini ya memang bener alay, sengaja gitu konteksnya. Oke, paham ya? Oke, sekarang bab kedua. Nah ini yang harus butuh konsentrasi. Solusinya lumayan banyak. Oke. Sebelum saya sampaikan, saya ingatkan lagi. Bukan saya yang jago, bukan materi saya yang bagus, bukan retorika saya yang hebat, tapi semuanya atas izin Allah. Mintalah pada Allah hari ini, biar Allah memahamkan ilmunya yang saya sampaikan, gitu kan, pada antum. Kalau bukan karena taufik hidayahnya Allah, ini ilmu ngeblank, ini antum paham tapi antum nggak jalan. Maksud ya? Ya. Jadi ya Allah, saya mau belajar, saya pengen berubah, mudahan bisa dipahami ilmunya dan bisa dijalankan, kayak gitu.
Lihatin ini sebenarnya oke, saya langsung dari awal ya. Saya nggak mau langsung gitu kan, biar antum tahu urutannya. Ini nama pertama itu jenis penyakit. Penyakit yang pertama ada penyakit jiwa, kedua jasad, ketiga psikomatis, keempat psikis. Penyakit jiwa itu, jiwa ini dia punya makanannya, punya nutrisinya. Makanan jiwa itu yang tadi, sholat, zikir, baca Quran, untuk ilmu. Nah, ini makanan dia. Jika makanan ini kurang, maka jiwanya akan sakit. Nama penyakitnya tuh sedih, marah, takut, kecewa, trauma misalkan. Nah, inilah sakit jiwa namanya. Istri antum tuh jiwanya sakit. Gitu kan. Obatnya, nih obatnya yang nanti hari ini kita akan jabarkan. Di sini adalah bab syariat obatnya. Menerima takdir, qada dan qadar, belajar bab syukur, belajar bab tawakal, belajar bab ridho di sini. Gitu kan. Bab-bab kayak gini yang nanti akan sampaikan. Ya, cara ngobatin traumanya dia. Gitu kan. Bab memaafkan di sini. Ya. Jasad ya. Punya makanan juga, ya, lauk pauk, nasi, minuman, ya. Kalau dia misalkan kan jasad juga kan makan itu minimal sehari misalkan 3 kali misalkan. Kalau kurang misalkan dia makannya sehari sekali atau seminggu sekali, jarang. Maka jasadnya sakit. Kalau jasad sakit misalkan perutnya sakit, misalkan kepalanya sakit, tulangnya sakit, jasadnya sakit. Kalau jasad sakit gampang, obatnya itu misalkan herbal, madu, habat, jati bidara, obat kimia misalkan. Oke. Nah, di sini kita bisa menganalisa, saya ini sakit mananya sih? Jiwanya atau jasadnya? Jangan sampai antum sakit jiwa yang diobatin jasad. Marah-marah, minumnya habatus sauda, nggak nyambung. Habatus sauda itu buat jasad. Ustaz, suami saya sering marah-marah, herbalnya apa ya? Marah itu bukan penyakit jiwa, makanannya itu sudah ini ibadah, obatnya ini. Maksud nggak? Ya. Nah, ini 1, 2. Ketiga, ada psikomatis. Penyakit yang dari jiwa sudah berdampak ke jasad. Oke? Penyakit awalnya dari jiwa, dari perasaan, sudah berdampak ke jasad dia. Contoh penyakitnya adalah asam lambung, insomnia, susah tidur. Kalau udah parah, tumor, kanker, kista, miom. Nih, penyakit nomor 3. Dalilnya adalah wa inna fil jasad mudghah, dalam suatu tubuh itu ada segumpal daging, dagingnya baik, dagingnya buruk yaitu kolbu, jantung, hati atau perasaan. Kalau ininya baik, sehat. Kalau ininya buruk, sakit. Itu hadis menerangkan penyakit ini. Kalau dari Al-Qur'annya itu kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dulu kan dizolimin oleh kakak-kakaknya. Ya kan, yang mau dibunuh, dijeburi ke sumur gitu kan. Kemudian mendengar bapaknya dari saudaranya, Yusuf dimakan serigala, ini bajunya gitu kan. Akhirnya Nabi Yakub itu sedih dan marah, tahu makar saudara-saudaranya gitu yang melakukan itu. Dari sedih dan marah itu, Nabi Yakub tuh matanya memutih. Sampai buta lah mungkin ya. Sedih marah itu kan ini ya. Mata ini kan ini. Maksud gak? Jadi dari kesedihan Nabi Yakub itu, jasadmu kena. Paham gak? Nah, itulah dalil penyakit ini. Ada orang asam lambung nggak sembuh-sembuh, ternyata banyak kesedihan, kemarahan. Sama itunya belum diberesin, sok weh. Berapa tahun nggak asam lambung terus. Insomnia, susah tidur gitu. Oh, ternyata dari jiwanya mikirin apa, terlalu khawatir dan lainnya. Gitu kan. Nah, ini bab ketiga tuh penyakit psikomatis tuh, oh ternyata penyakit dari sini udah berdampak ke sini, udah parah. Nah, bab kedua adalah ini, psikis nih, penyakit ini. Nah, belum mbak kayaknya ada psikis ya bilang. Nah, psikis itu kayak gini nih. Contoh, ada seorang anak. Anak ini dulu didikannya keras misalkan. Tadi kan database ya. Apa yang masuk ke database anak ini saya bilang nanti. Misalkan ya. Kemudian didikannya keras misal, atau melihat bapak ibunya sering berantem misal, sedangkan kan di Islam tuh nggak boleh berantem depan anak gitu kan itu. Misalkan sering melihat orang tuanya berantem, atau ada yang, ini saya ngomongin global ya,
Atau ada yang bapaknya kasar, KDRT ke ibunya, misalkan gitu kan. Atau yang bapak ibunya cerai, dia tinggal sama neneknya, anak broken home, kekurangan kasih sayangnya anak. Didikannya beda. Atau meninggal orang tuanya waktu masih kecil, ayahnya misalkan meninggal, dia kehilangan sosok seorang ayah dalam kehidupannya. Nanti dia kalau menikah sangat berharap banget suaminya itu menggantikan ayahnya. Kalau tidak sesuai ekspektasinya, banyak bentrok di situ. Atau mendapatkan ayah baik banget, ekspektasinya suaminya akan baik juga kayak ayahnya, nggak dapet itu, bentrok lagi dari database yang dia salah menafsirkannya nantinya gitu kan. Banyak klien saya. Ada yang misalkan di sekolahnya dibully, di pesantrennya dibully, atau tadi merasa nggak adil gitu kan, perlakuannya gitu kan, tadi lebih condong ke adiknya gitu kan, perlakuan nggak adil dari orang tuanya, misalkan merasa itu dia perasaannya gitu kan. Banyaklah macam-macam nih database-nya si anak ini. Kalau bahkan saya sering nanganin kasus perempuan, anaknya ini dia susah jodoh. Kenapa susah jodoh? Saya takut menikah punya pasangan kayak bapak saya. Oh, bapaknya dulu sering mainin perempuan. Oh, bapaknya KDRT. Terekamlah di memorinya, laki-laki itu jahat gitu kan. Ada yang susah jodoh gitu kan. Saya nangin orang-orang susah jodoh, saya bisa cek di sini ya. Ada trauma nih bocah. Tapi ada yang nggak mau nikah. Ustaz, boleh nggak mau nikah? Ini orang keluar fitrah, gue bilang. Jadi database ini, Mas. Ini, Mbak. Saya belum ngomongin jin ya di sini ya. Ini ilmu psikolog, bahasa sini udah upgrade, saya bilang. Oh, lamaan ya bilang dengan keilmuan gitu ya kan. Nah, ini pun alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat ilmu ini gitu kan. Oh, banyak banget ternyata di lapangan. Wih, ngeri. Saya bilang. Ya, kalau anaknya laki-laki bagaimana? Oh, bandel ini. Anak broken home dia. Main narkoba lah, mencuri, ngerokok lah, nggak mau sekolah. Kurang kasih sayang dari orang tuanya. Gitu kan. Apalagi kalau dapat pergaulan di sekolahnya, nambah jadi aja. Ini ya, efeknya liatin. Efeknya ada sekitar, saya lupa ada berapa di slide ya. Yang saya ingat aja. Satu, dia emosional. Ya, kemungkinan pertama emosional, dia yang akan meledaknya itu kalau nggak ke pasangan, ke anak. Sensitif dia. Masalah kecil bisa jadi besar, Mas. Jangan kaget. Dari mana? Dari database ini, Mas. Ada bom waktu yang dahulu dia pendam. Dulu dia nggak bisa marah ke orang tuanya. Dulu nggak bisa mendem aja. Sedih, marah tuh mendem semua, terpendam di sini. Jika dia udah punya pasangan, ada yang satu dia tipikal emosional. Gampang marah. Masalah kecil bisa gede. Bahasa kasarnya, Mas. Ini rambutnya nggak sengaja kecabut satu. Bisa meledak. Bisa minta cerai. Bahasa kasarnya. Bahasa kasar saya tuh senggol bacok. Dari mana di sini? Tapi kalau udah marah, dia tuh nyesel, Mas. Kenapa saya marah gitu ya? Saya nggak mau ngulangin lagi. Tapi terulang lagi. Dia nggak bisa ngontrol dari. Ini database ini nih yang bikin dia kayak gini. Jadi kalau antum qadarullah punya pasangan ada kayak gini, ya antum harus maklumin aja, paham. Kalau orang nggak paham, kenapa ya? Nggak kuat, cerai akhirnya. Gitu kan. Padahal bisa diobatin kok. Gitu kan. Saya belum ngomongin obat, ini masih ini ya dulu ya. Nah, satu ini emosional. Kedua, dia mendem terus. Ya, satu. Kedua, mendem terus. Ada yang dilepasin dengan meledak gitu kan bahasanya, dengan emosi. Kedua, ada yang mendem. Dahulu banyak problem, setelah meninggal ternyata ada problem lagi dengan mertuanya, dengan suaminya, dengan anaknya. Dipendem. Ini enggak dilepasin, meledak enggak, mendem terus. Ini akan penyakitan, Mas. Ini orang akan penyakitan, gampang sakit. Asam lambung wajib dia punya, Mas. Wajib. Ada yang sampai UGD itu wajib, Ustaz, sebulan sekali gitu kan. Ada apa sih kayak gitu. Diselesaikan, selesai gitu. Gitu kan. Ada rapuh, kasihan, wah bahasanya. Ada yang sampai marah ke anak pun yang nomor 2. Kalau belum dibalas anaknya tuh belum puas. Parah sih. Gitu kan, trauma masa lalu itu. Gitu kan. Ini nomor 2 tuh kalau dia masih mendem, tipikalnya mendem. Ini penyakitan, gampang sakit, rapuh dia mah udah. Asam lambung wajib, insomnia, susah tidur wajib kena tuh. Kalau udah parah, ada kista, ada miom, ada tumor, ada kanker nih orang kena. Coba salah ini. Dikeluarin orang terdekat kena, dipendam badannya rusak. Dia yang benar apa? Dilepaskan nanti dengan ilmu tazkiyatun nafs. Ada lagi nanti ketiganya, dia suudonan, ya, berprasangka buruk. Kenapa? Karena database-nya kan negatif semua. Maksud ya? Bahkan ada yang protek ke pasangannya. Misal, mohon maaf, bapaknya dahulu sering mainin perempuan. Suaminya ini akan diprotek sama dia. Dicurigain terus. Walaupun nggak ngelakuin.
Kamu kadang nggak, sebenarnya dia mencari aman biar suami nggak kayak gitu, sebenarnya protek dia tuh. Sebenarnya takut khawatir nanti kayak gitu. Akhirnya protek dia. Sudonan negatif terus. Seolah-olah dia menggunakan kacamata hitam dalam ruangan. Ih, gelap ya. Kemudian pas ini kan udah siang, saya turun ke bawah. Kok masih gelap ya? Kenapa masih gelap? Kacamatanya nggak dilepas. Maksud gak? Kenapa dia selalu melihat seudon? Karena masa lalunya nggak dia lepas. Maksud gak? Ya, jadi negatifnya bukan, walaupun udah negatifnya kelihatannya, karena database banyak negatif di sini. Terprogram, gitu ya kan. Kan kalau solusinya tuh, kan kalau ngomong milih mah kan dia nggak mau kayak gini tuh. Kalau bisa milih takdir mah pengen punya keluarga ya harmonis gitu ya kan. Iya, nggak mau kayak gini. Pengen bapaknya presiden, orang kaya, kan. Nah, makanya nanti pembahasan obatnya itu bab takdir saya bahas. Efeknya ya, lanjut lagi nanti efek yang selanjutnya itu dia itu keras karakternya mas, nggak bisa dinasihatin, agak keras memang, gitu kan, yang terbentuk dari sini. Itu bisa diomongan hesek, keras, udah terbentuk, gitu kan. Kemudian selain keras karakternya ya keras, nanti ada lagi dia dampak psikis ini ke anaknya bisa menurun. Apalagi kalau lagi hamil dia banyak sedih, banyak marah, banyak kecewa. Lagi hamil nih, kalau ada ujian hidup yang dia nggak bisa ini. Lihatin anaknya, bisa kemungkinan dua, bisa ke jasanya, bisa ke mentalnya, bisa ke jiwanya. Ke jasa itu anaknya yang sakit-sakitan, gampang sakit, nauzubillah, ada yang sampai jantung bocor dan lainnya, gitu kan. Ada yang ke fisik, ini mentalnya atau jiwanya, cengeng, gampang ngeluh atau tantrum, anaknya itu bermasalah ke jiwanya. Kenapa? Dari transferan ibunya, energi negatif dari ibunya waktu dia hamil, itu kan. Makanya orang yang hamil tuh jiwanya harus bagus, gak boleh sedih, marah, takut, kecewa, trauma, gitu kan. Sampai kisah-kisahnya Maryam aja itu malaikat Jibril ngasih tahu jangan sedih, jangan marah, akan berdampak ke si anaknya nantinya, si bang bayinya. Kita ke anaknya pun bisa mempengaruhi. Nah, ini bisa nurun juga nanti. Karena ibunya sering berantem dengan orang tua, anak kan melihat. Jadi ada keturunan lagi kan. Anaknya kena psikis lagi nih. Paham nggak? Ya kan. Misalkan Mbak dahulu sering melihat orang tua berantem. Mbak sekarang sering berantem kan. Anak Mbak tuh melihat lagi. Database sama lagi nih anak Mbak yang sekarang tuh. Nular. Ya kan? Bisa, hati-hati. Lihatin. Emang nggak ribet ini. Gitu kan. Nah inilah bab psikis. Gitu kan yang saya dapat. Ternyata ini banyak dampaknya kemana-mana, gitu kan. Sampai sini tanyain dulu. Udah mulai ada gambaran kenapa kamu itu? Kayak bom waktu. Iya. Antum mulai paham apa yang ada di istri antum? Ya, kalau bisa milih kan, dia anak presiden saya bilang. Keluarga cemara zaman dulu mah. Tapi kan nggak bisa milih. Itu kan bahasanya. Dan ini pun antum pun kan ya emang udah takdirnya antum punya pasangan seperti ini dan lainnya, terima, gitu kan. Gak ada yang kebetulan, poinnya itu. Oke, kita mulai langsung ke solusinya ya. Udah paham saya menjelaskan kenapa sih gampang marah, kenapa gampang minta cerai dan lainnya. Ini data dia, lihat aja database dia gitu loh, gitu ya. Iya, nanti ini kita database ininya, kita akan masukin database baru. Nah ini obatnya. Antum nggak ada pembandingnya kan? Karena kalau ngilangin, nah nanti ada nih, makanya pelan-pelan. Oke, saya sepil yang bab ini deh. Ini ngilangin trauma nih. Trauma tuh kayak gini sebenarnya. Di sini misalkan memori. Di sini emosi. Contoh, ya contoh. Misalkan antum itu mas dizolimin sama tetangga, namanya misalkan Udin. Dizolimin nih di memori antum, dizolimin sama namanya Udin, disakitin nih, ditipu lah, dizolimin lah, pokoknya udah mengerikan lah. Dikala antum ingat masalah ini, muncullah sebelnya,
keselnya, marahnya, kecewanya ke si ini. Dimanapun antum, kalau ada namanya Udin, antum muncul rasa ini. Rasa ada? Ini bab trauma kayak gitu, Mas. Ada orang traumanya dengan tetangga, ada orang traumanya dengan baju warna merah. Ternyata warna merah itu di memori dia jelek gitu. Kalau ada orang baju merah aja gak suka dia, sampai segitunya. Nah itu, bang ya. Nah ini ilmu upgrade saya lagi. Dulu anak baru tadi ilmu tadi ya, itu udah wah banget itu sebenarnya. Orang-orang trauma tuh, oh iya saya ikut kayak gitu. Dulu saya kenapa orang marah-marah gangguan jin itu. Ternyata enggak, marahnya dari trauma. Wih, dalam ya saya bilang. Iya tuh. Dulu saya itu gangguan jin aja rukyah. Ternyata rukyah nggak selesai. Oh ternyata traumanya database dahulu. Ada lagi ilmu yang terupdate abjib lagi. Nah ini saya memahami ini, gitu kan. Nih, tugas saya menghilangkan rasa ini ya mas. Ini nggak bisa saya hilangkan karena ini memori mas. Nggak mungkin saya cuci otak dia. Ya kan, nggak mungkin saya hilangin memori dan masalah. Nggak bisa di otak itu. Bisa meredam, menghilangkan ininya. Walaupun kamu ingat namanya Udin, kamu udah ikhlas dari dok. Udah biasa aja. Hilang rasa kesal, marah, jengkelnya tuh, paham nggak? Tugas saya itu. Dan itu bisa dihilang, bisa. Nah itu ada ilmu upgrade saya. Ini bisa ternyata, bisa beginilah. Bahkan hilang total, bisa. Asalkan dia mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Dianya mau nggak gitu, nggak melepas itunya. Salah satu kuncinya nantinya gitu. Contoh, saya megang spidol ya. Saya genggam nih. Kalau saya mau lepasin, ya semudah ini. Sebenarnya segitu mudahnya trauma tuh. Kalau saya nggak mau mas, ya saya pegang aja genggam. Saya nggak mau melepasnya. Gitu kan. Saya sebel, saya dendam. Nggak mau lepas gitu kan. Gitu kan. Ya nggak bisa hilang. Tapi kalau antum mau aja, yang penting mau aja penyelesaiannya. Mudah, semudah itu lepas. Gimana ngelepasnya ya? Ya enak antum kalau bahasa spidol ini memang mikir dulu yang jempol dulu atau telunjuk enggak, lepas aja. Semudah itu sebenarnya. Dan banyak orang yang mengabaikan memori yang kayak gininya, masalah-masalah konflik batin diabaikan. Banyak nih mas karungan dari kecil, dari remaja, dari yang punya suami dan lainnya, ditumpuk semua di sini. Masa sok kuat diabaikan. Ada, tapi nggak diberesin. Ada, bahkan ditambah gitu. Harusnya diberesin, dibersihin, karena masalah ini problem. Gitu kan. Ada orang yang dia meratapi terus, ada orang yang mengabaikan. Kalau mengabaikan tuh jadi bom waktu, satu saat akan meledak aja, nunggu momennya. Maksud gak? Kami itu akan membersihkan yang kotor-kotor ininya bahasanya. Hilangkan di memori jiwa dia tuh. Bahasanya gitu. Ini kan di jiwa pembahasannya. Kan ada yang di sini. Gitu kan. Harus steril. Kan ada seorang sok kuat atau diabaikan, ya udahlah. Berdamai gitu. Padahal ada. Jadi mengabaikan aja, paham gak sih? Iya, padahal belum beres belum beres ini. Problem dia belum beres ini. Masih. Makanya kalau ada ingat apa, misalkan ingat nama kah, ingat kejadian, misalkan dia pernah disakitin, diselingkuhin. Kalau ada kata selingkuh aja, langsung kesel, langsung muncul semua ininya. Pernah meren ngerasain gitu kan? Ini bahkan dengerin apa? Yang bunyi air yang ini loh yang kalau di steam, itu aja bikin saya. Ya berarti kan ada memori di situ kan? Ada apa tuh di setim kemudian muncul ini kan, enggak gitu kan, ya gitu kan. Nah PR-nya adalah berapa banyak ini problemnya. Kalau karungan ya kan saya bilang tadi butuh proses ya, saya bilang ya gua mau menangani kasus sihir apalah cepat gitu rukyah gitu kan, bener ininya. Kalau ini luar biasa emang kan jadi PR gitu kan. Nah psikiater paling ngandelin obat. Kalau saya ke dalam saya ini dengan ilmu syariat agama obatnya bisa dengan izin Allah bisa. Jadi tugas saya adalah mengingat nama Udin di sini udah biasa, udah ikhlas dari udah. Biasanya ingat Udin pun langsung sebelnya muncul marahnya, kecewanya muncul. Kadang dengar suaranya saya sedih. Ngerasa takut gitu. Misalkan ingat orang tua keburukan yang langsung nangis atau apa muncul ini connect. Kalau bahasa zaman sekarang ngetrennya trigger, ada triggernya. Pemicu. Ada pemicunya aja langsung. Ya, nah saya nggak bisa ngilangin ini karena ini adalah di otak bahasanya memori dia. Saya hanya ngilangin ininya, bahasanya terapinya dihilangkan ininya. Jadi kalaupun ingat ini, dia udah fine aja, biasa aja. Atau minimal nanti kita akan lakukan sekarang hari ini itu minimal rasanya udah berkurang aja dulu. Kalau udah berkurang berarti udah bener terapinya, udah paham cara menterapinya, ngilanginnya, gitu kan. Kalau enggak
Ya bisa. Nanti salah satu terapinya tuh kayak gini, lihatin. Emosi-emosi yang ini, data ini, kumpulkan, hadirkan. Ya, akui bahwa itu ada. Sama ini kan diabaikan. Hadirin semua, yang mana yang paling kuat hadirin dulu. Nanti kita bahasanya yang mana, misalkan kecewanya. Nah, kecewa ini misalkan 100%. Kita akan hadirkan rasa kecewa ini pas terapi, nanti kita akan mulai lepaskan. Dengan ikhlas, ridho, ya, bahasanya untuk melepaskan ini. Sebelum ini kan nanti akan saya bahas bab takdir. Ini akan saya bahas. Karena ini kuncinya kan ikhlas ridho. Ini ke sini. Ini saya harus kasih dulu materi ini, database ini dulu. Gitu kan. Ada dua metode lepas ini ada dua. Satu dengan mudah dengan napas, tarik napas, buang aja dengan napas. Kedua dengan ruqyah. Ya. Sama caranya yang pertama ini hadirin rasanya itu ada. Bagaimana cara hadirin? Gampang, ingat aja langsung ada. Iya, sekarang aja. Iya kan? Iya. Ada dulu nih, udah ada nih. Kemudian kayak kita main laptop, mana yang mau kita delete, mau yang dihapus? Kesedihannya kah, kemarahan ke siapa, yang mana dulu tuh? Gitu kan? Kemudian kita klik, kemudian kita delete. Kalau antum cuma delete doang, nggak ada yang diklik, nggak akan hilang. Mana yang dihapus? Maksud nggak? Paham nggak? Nanti kan misalkan kita hadirkan rasanya, udah ada nih. Kemudian kita udah mau rasa ini yang kita hilangkan. Ya udah, nanti tarik nafas, tahan 3 detik, buang. Ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Tapi kita harus fokus mana dulu yang mau dikliknya gitu. Jangan cuma tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Yang mana yang mau dihapus gitu loh. Maksud nggak? Maksud ya? Iya, mana yang antum mau diklik gitu kan. Sebenarnya kalau tarik nafas buang itu merelaksasikan, itu pun dulu sebelum dapat ilmu ini saya gunakan buat tidur. Itu saya udah dapat duluan tarik nafas buang itu salah satu untuk orang yang susah tidur. Itu dipakai oleh tentara. Antum cari aja di YouTube atau apa, tarik nafas buang. Cara tentara cepat tidur itu bagaimana triknya? Itu tarik nafas, tahan, buang. Cepat terlihat langsung tidur. Oh ternyata ini bisa digunakan di sini. Wah, sinkron lagi ilmu nih. Gitu kan. Ini beginilah. Banyak gak orang kalau lagi marah atau capek, gitu ya, itu ngebuang sebenarnya energinya. Aduh, itu ngebuang gitu. Gitu kan. Nah, gitu kan. Antum lagi kesel marah kan, gitu kan. Itu ngebuang gitu sebenarnya, ngebuang emosinya. Nah, kita lebih kuatkan lagi materi ini sebenarnya. Dengan cara tadi, mana yang sedihnya. Ada yang kadang di sini, ada yang di sini. Misalkan laki-laki yang sering banyak sumpek pikiran penuh gitu kan ya. Klik aja, konsentrasi, ini yang gua akan buang nih. Tarik napas, buang. Ini nanti berkurang enteng. Kalau udah bener aja ya, 3 kali sampai 5 kali treatment tadi tarik napas buang, itu rasanya yang tadi 100% Mbak, kesal marah jengkelnya itu udah berkurang rasanya. Iya. Biasa aja kalau ketemu. Jangan ketemu, ingat iya, jangan udah ikhlas dulu, buang. Nah, saya bilang, tapi harus ada pondasi dulu, ini nanti bab takdir dulu. Gitu kan. Ada dua deh, bab takdir sama luar kendali dalam kendali ilmunya. Gitu kan. Makasih doa, kita udah sejam nih. Enggak kerasa kan bagi bilang. Makanya kalau antum Sabtu Ahad kesininya, dapat apa antum? Sabtu Ahad kadang anak full jadwalnya. Paling terapi sama ruqyah itu sejam, tadi setengah jam doang materinya. Baru bab sholat doang dah. Pulang ruqyah aja. Ini udah bab kedua udah saya dapat kan. Betul, ini rezeki antum berarti kan? Kan ilmu pun rezeki juga kan? Alhamdulillah juga. Kan ayolah. Semuanya atas izin Allah, Allah mudahkan gitu kan. Anaknya lagi mood juga. Kalau nggak mood kadang ngeblank Anda bahas gitu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana biar ada ikhlas ridhonya itu tuh. Nah, ini bab takdir kita bahas. Takdir itu sederhananya dibagi dua. Ini yang paling banyak pasien saya perempuan kena bab ini. Rukun iman ke-6. Apa itu? Qada dan qadar, menerima takdir baik dan takdir buruk. Ya, saya akan lebih detail lagi nih biar masuk database-nya. Biasanya main cepat, main detail lah. Agak longgar waktunya. Ujian. Semua orang hidup di muka bumi ada ujiannya. Ujian itu berpindah aja dari A ke B, ke C, ke D. Tidak akan selesai sampai kita mati ya. Ingat tuh,
Antum sekarang ujiannya ini, nanti nggak tahu ujiannya apa lagi. Berpindah aja dari A ke B ke C ke D. Dulu misalkan jomblo, sekarang menikah, pasangannya jadi ujian dia, nanti anaknya jadi ujian dia, nanti gonta-ganti. Ujian tuh gonta-ganti aja. Gitu kan. Oke, paham nggak? Ingat lagi nih, ada materi baru saya. Mumpung saya ingat. Ujian yang berulang. Berulang. Apa sih ujian berulang tuh? Main analogi Kak, saya biar gampang memahami. Ini kedua-duanya harus lulus ya. Kalau nggak lulus, antum bakal diuji itu terus. Ini ujian matematika. Ini ujian IPS. Ujian lah hari itu. Ternyata hasilnya matematika nggak lulus. IPS lulus. Maka apa yang terjadi? Maka matematika ini akan diulang ujiannya. Kalau zaman dulu saya tuh namanya HER. Diulang ujiannya. Sampai lulus. Kalau nggak lulus ya ngendog. Nggak naik kelas. Maksud nggak? Karena ini udah lulus, ganti dong ujian lainnya, misalkan kimia, kan udah lulus ini. Selama antum belum lulus ini ujian matematika akan diulang terus. Masuk sampai sini analogikanya? Begitulah ujian hidup. Kalau antum belum lulus ujian itu akan diulang terus. Lihatin contohnya ya. Ada seorang pasien saya yang dia dari kecil itu sering disalahin sama orang walaupun posisi dia benar. Sering disalahin. Dan dia belum ikhlas, belum ridho, digituin teh. Akhirnya sampai gedenya dia sering digituin. Walaupun benar sering disalahin. Karena dia belum ridho diuji kayak gitu. Ada lagi. Yang dia itu waktu SMA dia pacaran dilarang sama orang tuanya. Gitu kan, karena harus fokus belajar. Belum ridho tuh, dilarang orang tuanya. Masalah pacaran itu. Sampai sekarang dia belum dapat jodoh, masalah percintaan terus ujiannya tuh. Maksud gak? Paham gak? Jadi itu lagi ujiannya. Karena belum lulus. Ya sok ya. Sok banyak ya. Antum belum ikhlas, belum ridho. Ini lagi. Terus ya ujian. Antum belum ikhlas itu keburukan dia. Ujian antum dia terus. Antum belum ikhlas dia. Ujian itu terus. Jadi nggak selesai. Maksud ya? Iya. Ini ilmu upgrade saya. Saya ilmu teh upgrade. Udah cicing di grup, lihat. Ujian tuh eren nggak berhenti antum ngilang, udah kelewatan. Ya. Terus. Anak ilmu ini pun saya dapat gitu kan. Anak pelajari anak nggak mau, makanya anak ikhlas dulu. Kalau nggak anak diuji lagi nih. Contoh ya ke saya ya. Saya itu punya karyawan dihianati oleh karyawan saya. Ujian saya tuh. Saya nggak ridho, kenapa gini gitu kan. Diuji lagi sama karyawan lainnya. Kok gini sih? Wah bahaya saya bilang nih, gitu kan. Udah saya ikhlasin didoain, udah biasanya nggak diuji lagi bab ini. Tapi catatannya akan ada ujian baru. Maksud nggak? Lagi belum selesai. Bukan nambah lagi. Kalau udah selesai bab itu, akan ada siap-siap ujian baru. Karena memang itu pola kehidupan gitu loh. Jangan kaget. Karena kita masih hidup di planet ujian. Bisa saya pengen ini ujian terakhir, pengen mati namanya. Maksud ya? Makanya ujiannya dadakan, belajarnya kagak antum. Pusing kan? Hah? Suruh ngaji nggak mau, suruh belajar kayak gini nggak mau. Lah, terus gimana? Nabrak-nabrak kayak wajar antum, marah-marah ajar antum, nggak ada ilmunya. Ujiannya terus. Ujiannya gonta-ganti dulu, ujiannya anak, sekarang ujiannya suami, sekarang ujiannya mertua, sekarang ujian penyakit. Nggak belajar antum. Wis, habis lah. Maksud ujian berulang? Nah, namanya ada ujian berulang. Terus ujiannya gitu. Kalau dia udah ikhlas, udah ridho, lulus. Bahkan saya tambah catatan di situ pun. Nanti antum udah mulai lulus ikhlas ridho nih. Nanti tuh ada dari luar yang menguji keikhlasan keridhoan antum. Bener gak kamu ikhlas? Bener gak kamu ridho? Gitu. Maksudnya diuji lagi. Bener yakin? Saya coba colek bener gak? Gitu kan. Contoh saya tadi kan. Saya udah mulai ikhlas ridho ke karyawan saya yang zalimin saya. Dari karyawan saya malah ngegemusik. Itu sih itu gitu paham nggak? Bikin saya biar marah gitu. Udah tetap saya ikhlas hidup bodo amat. Tapi kalau saya enggak, saya marah lagi tuh. Menguji keikhlasan saya, paham nggak? Antum udah ikhlas nih keburukan ini, nanti keburukan. Suami kamu gitu. Menguji lah bahasa. Bener nggak udah dikasih gitu loh. Jangan kaget ya.
Itu nanti di situ jangan kaget. Udah level mau ngiklasin aja, diuji bener gak ikhlasnya gitu loh. Lihatin. Ujian itu kayak gitu. Bahkan bab ilmu ini saya konfirmasikan dengan klien saya yang dia udah jadi peruqyah. Yang dulu dia itu terapi dengan saya promil, pengen hamil. Lama penantian dia, mungkin saya lupa 4 tahun atau 5 tahun ya. Dia jadi pasien saya sampai udah jadi seperti saya, jadi peruqyah. Qadarullah belum dapat itu. Guru saya kan banyak ya, dengan Ustaz Nudin, dengan Ustaz siapa saja, guru saya banyak. Dia belajarlah sama guru saya juga gitu kan. Dapatlah sebenggal ilmu, yaitu harus ridho dengan keburukan pasangan. Dan dia mulai, nah saya tuh nguliknya itu, nanyanya itu, dan dia berhasil ya. Dia bilang, apa nih rahasianya? Antum hari setelah ini berhasil. Dikasih tahu loh di bocoran lah itu, bahwa saya tuh ridho atas semua keburukan pasangan saya. Akhirnya Allah berikan hadiah hamil ya. Karena ternyata ya namanya manusia kan ya, ada kesamara ke pasangan yang belum ridho ikhlas gitu kan dengan keburukan dia. Itu senjata juga bahasanya. Kalau antum lulus, antum akan lepas. Makanya bilang suami istri harus ridho atas keburukannya. Karena kan nanti akan masuk bab takdir. Ini bab takdir. Ini masih panjang Joy. Saya bilang bab kedua itu kadang 2 pertemuan kan nggak selesai. Saya bilang panjang. Makanya anak apresiasi antum udah jauh-jauh bahasanya gitu kan. Kesini serius. Ya ayo anak akan rutut dari awal nih bahasanya, pembahasannya. Ujian tuh kayak gitu kan. Jadi harus siap antum berpindah aja dari A ke B ke C ke D gitu kan. Lalu kalau lebih pengen masuk lagi nih database-nya, buat masukin lagi lebih gampang dicernanya nih. Misalkan di sini adalah ujian, di sini adalah solusi. Ujian nasional UN, solusinya apa? Lulus ya. Sudah lulus ternyata menjadi ujian, cari kerja. Jadi kesini jadi kita udah lulus tuh. Ujiannya cari kerja. Udah cari kerja berarti solusinya apa? Dapat kerja dong. Dapat kerja. Udah kerja ternyata jadi ujian juga. Ada yang nggak betah kerjanya, tekanan. Ternyata bukan solusi kerja tuh kan? Ya pindah liatin. Jadi yang dianggap solusi itu ternyata bukan, bisa aja jadi berubah, jadi kesini lagi, jadi ujian lagi. Ah, pengen usaha aja resign, oke lah. Berarti kan karena tekanan kerja, jadi solusinya tuh resign di sini kan? Iya kan? Ternyata udah resign, malah jadi ujian lagi. Kayak gitu tuh, Anda menggambarkan A, B, C, D berpindah aja. Jomblo, ujian ya. Solusinya apa? Nikah. Ternyata nikah jadi ujian jadi di sini ya. Jadi masalah. Ya. Belum punya anak. Solusinya punya anak. Ternyata anaknya jadi ujian. Nah kayak gitu Pak, saya ngasih tahu ujian hidup tuh jangan kaget. Makanya suruh belajar teh, suruh beriman teh. Ya, maksud ya, dapat ya. Lihatin lagi. Sudut pandang lagi nih, bab ujian. Di sini misalkan sehat, di sini sakit, di sini kaya, di sini miskin. Dapat pasangan baik, dapat pasangan buruk. Orang tuanya baik, orang tuanya buruk. Sudut pandangnya harus sama. Ini sama-sama ujian. Di sini apakah dia bersyukur? Di sini apakah dia bersabar? Kalau antum hanya melihat ini aja yang disebut ujian, yang miskin, yang suaminya jahat, dan lainnya, disebut ini ujian, sedangkan ini bukan, antum salah paham. Ini pun disebut ujian, apakah dia bersyukur? Di sini udah jelas. Apakah antum bersabar? Jangan salah gitu kan, orang kaya itu bukan ujian. Jangan salah punya pasangan soleh itu ujian. Sama ujian konteksnya. Syukur nggak dia? Jadi biar adil perasaan antum gitu, bahasanya gitu kan, cara berpikirnya tuh jangan anak paling berat, paling nggak enak, enggak, sama kok orang yang punya orang kaya kayak orang sehat kayak orang punya orang tuanya baik kayak sama itu ujian atau kagak. Kan ada orang tuanya baik kaya tapi anaknya kayak gitu, berarti kan dia nggak lulus ujian itu gitu loh ya kan. Sama ujian, orang sehat dia sama ujian, apa sehatnya buat ibadah atau maksiat gitu kan. Yang jomblo sama yang udah menikah sama-sama ujian. Sama ujian, kasih bilang tadi, gue tekenin, kita masih di planet ujian ini tuh. Iya kan, dia akan pernah berhenti. Paham ya, sampai sini ya? Bab ujian udah kelar ya. Ada pertanyaan bab ujian? Ujian tidak akan selesai sampai kamu mati, oke? Jangan berpindah aja dia. Takdir, dibagi 2. Ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar.
Mutlak ini kita nggak bisa ikut campur. Kalau ikhtiar kita ada ikut campurnya. Contohnya misalkan di sini ada rizki, ada jodoh, bisa ikut campur. Antum bisa milih tuh. Dari misalkan laki-laki ada 10 misal, antum bisa milih mau yang mana jodohnya. Tapi kalau takdir mutlak orang tua, contohnya, antum nggak bisa milih, Mbak. Orang tua bisa milih. Kalau pengen bisa milih anak presiden kan saya bilang. Ya. Maka di sini antum harus ridho mau nggak mau di bab takdir ini. Nggak ada opsi lain. Kenapa? Tandanya belum ridho tuh ada pertanyaan kenapa. Nah ini belum ridho dia berarti. Selama ada kata-kata ini belum ridho dia. Gitu kan? Karena bab takdir itu beres sebelum Allah ciptakan bumi dan langit kan Allah ciptakan takdir 50.000 tahun yang lalu sudah Allah ciptakan. Contoh sederhana antum naik mobil misalkan ke sini. Di jalan bannya kempes. Gitu. Itu kan takdir buruk ya. Dia itu udah tetapan Allah juga. Kalau main logika Mbak, yang naik mobil di jalan tol itu banyak. Kenapa itu paku ke ban antum? Emang takdirnya itu paku ke antum, buat antum gitu loh. Maksud gak? Kenapa sih harus suami saya? Kenapa sih harus orang tua saya? Memang udah dari sononya, mau gak mau. Harus terima, harus ridho. Di muka bumi ini, tidak akan bekerja kecuali atas izinnya Allah. Tidak ada yang bisa menzolimi. Bahkan sampai daun yang jatuh pun atas izinnya Allah. Hari ini antum datang ke sini pun atas izinnya Allah. Semua udah pergerakan mengikuti takdir dan izinnya Allah. Ada dukun, santet, apapun 10 orang yang menyantet antum. Kalau Allah nggak izinin, nggak akan terjadi itu. Oke? Itu takdir itu kayak gitu. Nggak ada opsi. Kenapa? Kalau antum nggak menerima takdir, dalilnya adalah kalau antum ridho atas ketetapanku, aku pun ridho. Kalau kamu murka atas ketetapanku, aku pun murka. Itu salah satu dalilnya. Jadi kalau antum marah, Allah marah ke antum. Kalau antum ridho, Allah pun ridho. Yang lebih mengerikan dalilnya adalah apabila antum tidak menerima ketetapanku, kata Allah gitu kan, silahkan keluar dari kolong langit, cari Tuhan yang lain. Diusir kita oleh Allah kalau kita nggak menerima takdirnya. Lu keluar dari kolong langit, lu cari Tuhan yang lain. Saking Allah marahnya kepada orang yang tidak bisa menerima takdirnya. Nggak boleh protes. Contoh, pernah dengar dahulu ada film Bawang Merah Bawang Putih? Yang sering dizolimin, yang mana? Bawang putih. Kalau misalkan bawang putih protes ke saudara, saya nggak mau jadi bawang putih, capek dizolimin terus. Saudara tuh gampang, ya udah kalau nggak mau, gua ganti dengan orang yang lain. Iya kan? Capek Ustaz, capek ya Allah saya kayak gini, ya udah lu mati ganti dengan orang lain. Gampang. Ngapain sih? Tapi endingnya yang mana yang bahagia? Bawang merah, bawang putih? Tuh, kalau ngikutin sutradara mah enak. Maksud gak? Iya. Coba kalau ugal-ugalan. Kan kita tuh ngikutin Allah aja. Ya. Jangan cuman pengen Allah ridho, tapi kita pun harus ridho. Ingat nih kata-katanya, liatin kata-katanya, dengarkan kata-katanya. Jangan cuman pengen Allah ridho ke kita pun harus ridho oleh ketetapan Allah. Makanya di zikir pagi petang, raditu billahi robba. Antum baca tiap hari, tapi nggak ridho, dibikin takdir oleh Allah. Belajar, antum udah belajar, harus ridho semua keburukan. Makanya kalau ada keburukan kita kan udah. Jawabannya apa? Qadarullah. Udah. Gitu kan. Dulu anak kan kalau antum tahu ceritanya, anak itu dulu kena sihir 3 tahun. Dulu anak protes, kenapa ya Allah keluarga saya ini? Terus anak tahu ilmunya, iya saya ridho. Terima. Tadi kan, kalau hati-hati, kalau antum nggak ridho, akan diulang terus ujiannya itu. Ngeri ya? Ayo sih. Kalau antum merasa ini ujian, antum harus lulus. Antum ujian istri misalkan, sering minta cerai dan lainnya marah-marah. Antum belajar ikhlas ridho enggak? Kalau enggak, dia gitu lagi. Wow. Anak sih mendingan harus selesai nih bab ini. Itu coba aja diaplikasikan. Kalau enggak diulang lagi. Soalnya ujian saya kok diulang-ulang lagi ya, karena mungkin belum lulus ujian itu. Bahasanya. Ya. Nah, tadi harus ridho. Karena kalau enggak ridho, ya Allah marah. Gitu kan. Dan kalau ada kemarahan ke orang tua, tadi kan ada marah ke orang tua ya. Saya bilang, kita nggak bisa milih. Lihat nih, biar antum ridho ikhlas juga. Tidak akan pernah menang melawan orang tua, walaupun posisi orang tua itu salah. Kalimat skakmat itu.
Kan dia yang salah, Ustaz, dia yang salah, ninggalin saya, dia nggak adil. Kok saya yang kalah? Ya emang kayak gitu. Kenapa? Karena tidak sebanding. Levelnya beda. Bahkan kalau ke teman, ke saudara, ke suami, itu memaafkan kalau salah. Ke orang tua itu syukur. Ngeri kan? Bingung-bingung sama materinya. Kesalahan orang tua itu kita syukur, bukan memaafkan. Levelnya beda. Levelnya, hasilnya beda. Sampai tadi kalimat saya mengatakan apa tadi? Tidak akan pernah menang melawan orang tua, walaupun posisi orang tua salah, lihatin. Ayo. Berbaktilah pada orang tua, walaupun posisi orang tua itu kafir. Itu hadis Nabi ya. Berbaktilah pada orang tua, walaupun orang tua kafir. Itu hadis Nabi. Maka hilangkan rasa kesedihan kemarin ke orang tua. Bahkan tidak akan, saya sering ngomong bilang, antum gak akan bahagia hidup antum, gue bilang, kalau antum konflik dengan orang tua. Gak akan bahagia, gue bilang. Ayo, mau ngapain lo? Bisa jadi kehidupan antum sulit, banyak cekcok, antum bermasalah dengan orang tua. Gitu kan? Gak sebanding. Kalah levelnya, saya bilang. Oke, masih belum nyentuh hatinya. Lihatin, dengerin kalimat ini. Bisa jadi hari ini antum rajin sholatnya, antum menutup hijab, antum mendapatkan suami yang baik. Bisa jadi itu gara-gara sepenggal doa orang tua antum yang dahulu. Pas antum lahir ke muka bumi ini, orang tua antum berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang saleh, salehah. Sepenggal doa itulah yang antum hari ini rasakan. Makanya antum nggak boleh bahasanya, gitu kan, marah atau apa, nggak sebanding. Bisa jadi antum hari ini menutup hijab, antum sholatnya tegak, cukuplah doa orang tua itulah yang antum hari ini berubah. Janganlah jadi korun. Ini kan gara-gara saya, karena saya ngaji. Enggak. Korun kan gitu, gua kaya gara-gara kaya. Enggak. Bisa jadi saya kaya hari ini pun jadi doa orang tua saya. Bisa jadi saya makan, dulu orang tua mungkin susah makannya, susah kerjanya, gitu kan, sampai harus ninggalin anak-anak gitu kan, karena sulit ekonomi. Orang tua beri, Allah, mudah-mudahan anak saya enggak kayak gini. Gitu kan. Kalau mereka bisa milih, nggak mau mereka dengan keadaan kayak gitu, pengennya kumpul bareng dengan anak, gitu kan, takdir. Gimana? Iya kan? Ayolah, berdamai dengan orang tua. Kalau antum masih konflik dengan orang tua, bisa jadi hidup antum susah, sulit, gara-gara antum masih ada konflik, belum ikhlas, belum ridho, bahasanya. Kita nggak bisa sebanding. Bahkan yang mengerikan lagi adalah, antum siap nggak kalau antum nanti dibalas oleh anak antum? Kebaikan, keburukan kepada orang tua itu kontan. Kebaikan, keburukan kepada orang tua itu kontan. Antum berbuat baik, di dunia pun akan kerasa. Jangan nunggu di akhirat. Antum berbuat buruk, di dunia pun terasa. Jangan nunggu di akhirat. Ada kisah seorang syekh yang dia itu, ada seorang yang ditampar oleh anaknya di pasar. Oleh anaknya ditampar. Si bapak ini. Kemudian temannya bilang, kamu anak durhaka, kamu boleh nampar bapak kamu. Saya tampar, kata Allah, jangan. Dahulu pun saya pernah menampar bapak saya di pasar. Oh, dibalas sama anaknya. Jadi hati-hati keburukan pada orang tua itu, maksudnya gitu kan. Serius, gitu kan. Apalagi kalau antum masih ada rasa itu, udahlah, berdamai. Saya bilang tadi kan, tidak akan pernah menang melawan orang tua, walaupun posisi orang tua itu salah. Atau bahasanya, cukuplah orang tua yang salah. Jangan sampai kita ikut-ikutan yang salah. Atau kita nggak tahu, mungkin dia sudah bertobat, memohon ampun di dalam sholatnya dengan keburukan dia. Allah udah ampuni dosa-dosa dia masa lalu, kita masih belum beres, bisa saja kita yang masuk neraka nanti. Maksud gak? Hati-hati. Kita nggak tahu, bisa jadi orang tua kita sudah bertobat, udah mohon ampun pada Allah, dahulu memang zalim dan lainnya, udah Allah ampuni. Nah, kita sekarang masih menyimpan rasa ini, ya bisa jadi gara-gara dosa inilah, nah kita bisa masuk malah kita yang salah, gitu ya kan. Saya bilang, udah, sampai dulu ada yang seorang anak saking kecewanya pada orang tua, Ustaz boleh nggak saya nggak ngedoain orang tua saya? Wah, jauh banget di orang traumanya, saya bilang. Gitu kan, ada yang orang, dia gangguan jin, akhirnya gangguan jin, masalah rumah tangganya ada. Karena dia merasa dahulu itu, dia dibuang. Dia dibuang, kemudian dipungut, digedein sama orang. Padahal hikmahnya dibuang, dia jadi Islam. Dulu ternyata orang tuanya kafir. Hikmahnya besar, kalau nggak dibuang, antum kafir, saya bilang. Ayo siap. Iya kan, kalau dia nggak hikmahnya nggak dibuang, dia kafir, mau ikut orang tuanya dong. Gara-gara dia dibuang, ketemu orang muslim, jadi Islam ya.
Hikmahnya banyak sebenarnya. Kadang-kadang mereka tuh pasien-pasien butuh orang lain yang membuka gitu loh. Hikmahnya apa? Oh, di rukyah mau marah reaksi dan lainnya. Gangguan jin itu hanya sesuatu yang harus diperbaiki. Oke, analogikannya gini. Setiap masalah kita tuh itu adalah alarm yang mungkin harus kita perbaiki. Alarm. Contoh. Ini perumahan saya namanya perumahan BCA ya. Bumi Cikarang Asri. Nggak mungkin orang PLN iseng ini matiin lampu kalau nggak ada problem. Nggak mungkin iseng. Perumahan BCA gua matiin lampunya. Iseng. Nggak ada. Nggak mungkin. Kecuali memang lagi ada problem yang harus dibetulin. Oh, ternyata ada yang gardung yang meleduk. Oh, ternyata ada kabel yang putus aliran listriknya. Makanya kita harus matiin dulu, kita perbaiki dulu. Gak mungkin orang PDAM, PAM, iseng matiin air ke sini. Kecuali ada perbaikan. Oh, ada masalah di sana, bocor. Kita perbaiki dulu. Intinya adalah, gak mungkin Allah iseng, Mbak, Mas, ada problem, ada masalah di kita, gangguan jin, sihir, penyakit, konflik. Berarti sesuatu ada yang harus ada kita perbaiki. Perbaiki ibadah, perbaiki perasaan ini. Maksud gak? Gak mungkin ini terjadi semua, gak mungkin Allah iseng. Ngerti gak sih? Dapat gak? Gak mungkin Allah iseng. Gak mungkin, semuanya ada hikmahnya. Allah tuh bekerja dengan hikmahnya, ada yang harus kita perbaiki banyak. Mungkin Mbak udah bagus, ibadahnya ternyata bab ini Mbak belum beres yang harus diperbaiki. Ya, Mas bab 2 nggak ada, bab 1 Mas lagi. Harus ada perbaikan. Ya. Kemudian menguatkan lagi biar Mbak itu ikhlas ridho semua kejadian. Allah tuh Maha Adil. Allah tuh Maha Adil. Dengan ilmu inilah mudahan Mbak, Mas biar ridho ikhlas. Allah tuh Maha Adil. Contoh Allah Maha Adil kayak gini. Ini pun PR buat Mas ya, karena Mas kerja ya. Ada kisah seseorang yang dia datang ke seorang syekh. Ya syekh, saya itu rumah tangga sering berantem, ada penyakit, ada problem lah. Dia sebutkan mungkin 5 ya problemnya ke syekh itu. Kemudian syekhnya bertanya, hai saudaraku, apa kerjaan kamu dan berapa gajinya? Sungguhnya itu nggak sopan ya, tapi karena ini dia buat mencari diagnosa, ditanyakan dan dijawab. Misal contoh sekarang, gaji saya 5 juta syekh, kerjaan saya A, B, C, D, gini. Oh, ya udah, coba kamu minta ke bos turunin jadi 4 juta. Kaget dia tuh. Kok turun? Orang gaji segini aja saya sulit, ada problem dan lainnya. Kok bisa? Ya udahlah, kerjaan aja dulu. Minta turunlah gaji ke bosnya kaget. Kenapa minta turun? Biasanya pengen naik gaji. Ikutinlah dia. Dalang lagi tuh ke syekhnya. Syekh masih tetap aja nih udah 2 bulan 3 bulan malah nambah ruwet turun 4 juta itu gitu kan. Belum masalah belum kelar gitu. Oh berarti benar gaji kamu harus 3 juta. Lah nambah turun aja. Pusing. Karena zaman dulu orang sami'na wa ta'na ngikutin syekhnya, turutinlah. Minta turun jadi 3 juta. Setelah 1 bulan 3 bulan berjalan mulai perbaikan hidupnya. Mulai stabil, jarang berantem dan lainnya gitu kan. Datang lagi yang ketiganya tuh bukan untuk komplain, tapi untuk apa sih rahasianya kok bisa kayak gini gitu kan. Saya 5 juta banyak problem, 3 juta malah aman gitu. Dijawablah dengan syekh, jawabannya adalah, kamu kan sudah bilang gaji kamu sekian, kerja kamu ini. Harusnya memang gaji kamu tuh segitu, dengan kerjaan kamu segini gitu loh. Kalau kamu gajinya 5 juta, itu nggak ada keberkahan dengan kerjaan kamu yang sekarang katanya. Zolim lah bahasanya. Akhirnya dengan caranya Allah yang 2 juta itu hilang. Atau keluar buat berobat lah, buat apalah. Ada bukan haknya. Gitu kan. Nah ilmu ini, makanya kepada orang yang kerja, hati-hati antum jangan zolim kepada bos antum. Kalau antum kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, kerjalah yang benar, yang amanah. Jangan antum melalai. Kalau enggak, rezeki antum itu enggak ada keberkahan yang nanti dimakan dan ini akan jadi problem. Maksud ya? Begitupun nanti ada lagi materi yang lanjutannya. Misal, kerja saya tuh harusnya digaji 10 juta. Tapi bos ngegaji saya 5 juta. Dengan caranya Allah, 5 juta itu antum akan dapatkan. Rezeki dari luar, kesehatan, keberkahan. Maksud gak? Itulah adilnya Allah. Oke. Makanya anak pun kan dengan ilmu itu, anak nggak pernah mentarif rupiah gitu kan bahasanya gitu kan.
Saya pun ngasih tahu ke tim saya yang bekam pijit, saya bilang, lakukanlah semaksimal antum, layanilah gitu kan. Kalau antum pelayannya memang bagus, harusnya sekian, tenang, Allah mah adil kok, bahasa gitu kan. Dapat. Tapi kalau antum zolim, misalkan harusnya kerjanya segini, kalau antum akan keluar dengan caranya juga. Itu salah satu menggambarkan Allah maha adil. Oke? Begitupun orang-orang yang menzolimin kita, Bu. Mas, antum dizolim, tenang aja, Allah maha adil. Misal ada orang minjem uang nggak bayar gitu ya, mau kemana sih, meninggal kok nanti dia. Ya udah ketemu kok. Iya kan? Sudahlah. Dia menenangkan perasaan kita, Mbak. Gak usah marah, gak usah pengen dendam. Udahlah, ada Allah. Ya Allah maha adil. Sudahlah. Yang jahatnya akan dihukum, yang baik akan didapat pahala. Jangan jadi Tuhan kita. Udah, ikhlas, ridho, terima. Terima. Yang penting tadi, nerima dulu. Takdir dari Allah dahulu, udah lepaskan. Mau ngapain? Orang itu, kesedihan tuh masa lalu biasanya, Mbak. Ini orang yang menderita, liatin. Ke belakang dia sedih, ke depan dia khawatir, hari ini dia marah-marah, nggak bisa syukur. Ini menderita hidupnya, Mbak. Masa lalu itu kan dia sedih. Yang masa lalu itu kesedihan tuh masa lalu yang sudah terjadi biasanya. Masa depan itu khawatir, nanti bagaimana ini, nanti anak saya bagaimana, khawatir, ketakutan. Hari ini dia marah-marah, nggak syukur, kufur, kurang. Menderita orang kayak gini tuh ngapain sih? Kalau masa lalu ya sudahlah, terima, itu ketetapan dari Allah. Yang ke depan adalah tawakal, obatnya. Selain urusan kita ke Allah, kita nggak tahu masa depan. Hari ini kita syukurin, dia masa enak. Bahagia gitu kan tergantung kita. Baru bab takdir ya. Ini obatnya baru satu, takdir. Kan saya bilang tadi, ada syukur, ada tawakal. Bab takdir selesai belum? Bukan dilupain sih, ya udahlah kan. Terima, jangan ya udahlah, diabaikan ayat hadis ya. Ya kalau ya udahlah berarti belum ikhlas ya. Intinya bukan hak saya lah buat maksudnya biar urusan mereka ya sama Allah. Oke, ini kuatkan lagi nih. Biar ikhlas ridhonya dapat lagi nih. Karena ini yang antum harus dapat sebenarnya. Ruqyah mah di mana ge sama, dibaca Al-Qur'an. Maksud enggak? Iya. Iya. Antum mau dimanapun di ruqyah sama. Ininya beda. Ya ini beda yang ini ya. Ini yang antum butuh bahasanya. Ya muntah reaksi kesurupan gitulah, samalah. Iya kan? Tapi kalau keilmuan kayak gini, mohon maaf, orang kan beda-beda cara neranginnya kan ya. Ada yang ngomongin jin, ada yang ngomongin apa gitu. Kalau saya lebih ke tazkiyatun nafs, saya bahas itu tazkiyatun nafs. Gitu kan. Lihatin. Ini ilmu bagus juga nih. Kalau antum bisa dapat ilmu ini, dada antum lapang, pikiran antum tenang. Karena kalau antum punya ilmu psikis itu kan capek. Kalau antum capek nggak sih? Capek kan? Baik capek secara jasad dan jiwa dan pikiran. Capek. Kalau antum ibu bapak dapat ilmu ini, bismillah, gitu kan, lapang dadanya, pikiran tenang. Atau masuk pun nggak lama langsung keluar lagi gitu. Kalau sama ini kan masuk di perasaan lama, kesel, jengkel, pusing, stres, depresi. Ini obat-obat buat orang depresi. Gitu kan bahasanya orang stres. Ya pokoknya kalau nggak punya ilmu ini, nanti di sini tuh ada tulisan capek. Ya usah capek, nangis-nangis. Capek kan? Capek. Ya minta ke Allah biar dapat ilmunya nih. Saya pakai ilmu yang sederhana banget. A, B. Luar kendali, dalam kendali. Apa-apa yang di luar kendali kita, tolong antum jangan masuk ke ranah ini, karena ini urusan Allah. Apa-apa yang di dalam kendali, maksimalkan, karena itu yang bisa antum lakukan. Contoh, apa sih Ustaz? Belum paham kalau gini doang. Iyalah, saya akan jabarkan. Apa sih Ustaz yang ada di luar kendali kita? Apa-apa yang di luar kendali? Contohnya, anak, istri, suami, orang tua, penyakit, jodoh, rizki, cuaca, tetangga. Itu semua sektornya di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan sesuai keinginan kita.
Hujahnya apa? Ada seorang nabi, Nabi Nuh, anaknya kafir. Nabi Lut, istrinya kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Lihatin, orang-orang yang dia cintai pun dia nggak bisa mengendalikan sesuai keinginan kita kan? Sesuai keinginannya kan? Maksud gak? Ya kan? Apa-apa yang dalam kendali maksimalkan. Misal, antum ke orang tua antum. Apa yang bisa dalam kendali antum adalah mendoakan. Ikhtiar, nasihat, ngajak, itu yang bisa antum lakukan nih. Lakukan ini semaksimal. Ini yang antum tentukan ke sini. Jangan masuk ke ranah ini. Antum capek, jangan masuk ke ranah ini. Capek, demi Allah capek. Kenapa? Kenapa? Karena antum nggak bisa. Ini kuasanya Allah. Saya tanya sekarang, Mbak, tetangga masuk ke A atau yang ke B? Ya, jadi antum jangan capek ngurusin tetangga. Maksud gak? Ngapain ngurus? Nggak bisa. Emang kita bisa nyetir tuh omongan dia, kelakuan dia. Ada ibarat antum tuh, luar kendali, dalam kendali. Luar. Ngapain antum masuk ke sini? Capek kan? Nih, suami kamu nih. Luar kendali, dalam kendali. Luar kendali saya. Luar. Pengennya makan dia baik, Ustaz, dengerin, hafal ngobrol ya kan? Pengennya kan? Nggak bisa antum. Titelnya Nabi, nggak bisa. Antum siapa? Nabi bukan, anak Nabi bukan. Nabi aja nggak bisa tuh. Ke anak, ke istrinya, ke bapaknya. Maksudnya sudahlah. Nah ini berdamai. Biar ini capek kan? Dia bilang selama ini antum ngurusin ke sini kan, makanya antum capek kan? Pikiran antum, perasaan antum capek kan? Capek kan pikiran antum ngusok, antum di pekerjaan, ngurus rumah tangga. Antum kalau masuk ke sini capek nggak sih? Capek nggak? Capek kan? Saya kasih contoh sedikit contoh. Anak tahu istri anak di luar kendali gitu kan. Maka anak kalau udah dapat ilmu, anak nggak mau ngambil pusing. Jadi contoh misal, pulang ke rumah, keadaan belum masak misalkan, belum ada makan gitu ya, sudahlah, gitu kan, tinggal beli makan selesai, gitu kan. Oh mungkin istri saya itu lagi ngurusin anak saya, mungkin dia capek, sudah, ngasih tahu sih sudah kan, kan saya bisa ngasih tolong ya kalau ada yang bisa, ya sudah doain sudah gitu, itu contoh simpelnya mas ke keluarga gitu kan, bahasanya, jangan dibikin ruwet. Kan masalah kecil bisa jadi besar mas, tergantung sikap kita. Jadi kalau ada masalah sekarang mbak, masalah yang dari luar nih masuk, jangan lama-lama disimpan di sini. Oh luar kendali, jangan masuk ke sini. Apalagi antum mas, yang dalam kendali aja antum belum beres, ini kan dalam kendali antum. Sholat dalam kendali, luar kendali. Baca Quran luar kendali, dalam kendali. Masih belum beres kan? Soal-soal masuk ke sini lagi. Iya kan? Mbak, perasaan luar kendali, dalam kendali. Dalam kendali ya. Antum aja belum beres ngurusin sini. Soal ngurusin sini antum. Iya kan? Pikiran Mbak luar kendali, dalam kendali. Dalam. Enggak ya kan? Masih sulit ya. Antum soal ke sini ngapain? Ini aja belum beres. Maksud dia logikanya. Hebat banget, ini aja belum beres ke sini. Ini aja yang dalam kendali dia. Belum bisa. Sekarang soal-soalnya ngurusin luar kendali. Gimana nggak capek, nggak stres tuh orang? Saya bilang. Ajak bisa kan? Lakukan itu, maksimalkan. Tiap doa sebut nama dia. Kalau ada kebaikan, ajak. Udah sebatas itu. Ya antum bisa lakuin. Merubah, itu urusan Allah. Hidayah. Bahasa kasar saya, jangan jadi Tuhan. Iya kan, jadi Tuhan kalau ke sini dong. Jangan jadi Allah, kamu tuh nggak bisa. Itu kan kekuasaannya. Pengen mengubah. Itu suami saya, Ustaz, udahlah. Di sini aja udah tugas kita di sini. Apa-apa yang di luar kendali tidak akan dihisab. Apa-apa yang dalam kendali akan dihisab, minta pertanggungjawabannya.
antum ke istri antum, tugas antum mendoakan, ngajak kan, sebatas itu sudahlah. Bahasa kasar kan gitu, ke anak pun gitu kan. Tugas kita kan mengajak, mendoakan dan lainnya. Ke orang tua pun sama, udah jangan bikin capek pikiran antum ke situ. Ya kan, belajar yang di dalam kendali antum aja belum beres. Dapat cuaca dalam kendali orang kendali? Di luar. Luar kan? Dalam kendali antum paling siapin jas hujan atau apa itu dalam kendali kan? Udah, antum mau habis nyuci, mau jemur, hujan, marah-marah, ngapain? Lu apa sih hujan? Kan gua mau jemur, ngapain lu? Emang bisa bikin? Enggak. Kenapa itu kan kayak gitu. Suami, sudahlah, damailah. Itu bukan masuk ke ranah kita. Dapat kan nih? Jadi kayak ngerasa, ngapain tuh marah-marah nggak Iya, capek-capek. sakit paut ya. Misalkan biasanya ini mengajak nih, mau menasihati istri. Nah, setelahnya berarti kan luar kendali. Ya iyalah. Setelahnya. Iya. Cuman kan nggak mesti yang kita inginkan dia seperti ini, dia nggak bisa nih, dia nggak melakukan nih. Berarti kan itu luar kendali. Iya. Nggak bisa makan. Iya. Hidayah, kendali. Lah itu Nabi Nuh emang gimana ke anaknya? Nabi Lut itu Nabi loh. Antum solehan mana? Selama ini kan pengennya, ini yang ini benar menurut saya gitu kan. Iya kan pengennya, kan bisa bilang kita nggak bisa nyetir ini. Itu dia. Maksud ya sekarang ya, kita nggak bisa nyetir ini walaupun itu baik, bener. Tapi kita nggak bisa masuk ke ranah ini. Gue bilang jangan masuk ke ranah, dia bilang. Ini kan ranahnya Allah, membolak-balikan hati dia. Ranah kita di sini. Selama ini kita sibuk ke sini, masuk ke sini. Dengan dalil baik, ya kan? Bawahnya masih masalah. Iya kan? Niatnya bagus, tapi kan caranya nggak bagus, nggak benar juga. Kan karena itu orang yang kita cinta sayangi, kita kan kasih bilang tadi di sini maksimalkan, gue bilang juga maksimalin. Udah ini, jangan masuk ke sini, antum nanti stres, antum nanti kesel, antum ini marah nanti masuk ke sini tuh, karena tidak sesuai harapan. Ikhtiar tuh yang diwajibkan bukan hasil, maksud gak? Yang wajib tuh belajar, bukan pinternya kan? Yang menuntut ilmu itu kan wajib kan? Menuntutnya kan? Iya. Bukan pinter bisanya kan? Antum harus bisa ilmu fikih. Belajarnya yang suruh tuh. Agama tuh suruh belajar kan? Menuntut ilmu kan? Makanya pernah dengar menuntut ilmu itu wajib kan? Menuntutnya, nyarinya, bisanya mah nggak wajib. Hasil. Ilmu lagi kan? Jadi ikhtiar yang kita haruskan. Jangan hasil. Hasil tuh di luar kendali. Hasil itu di luar kendali. Sakit nih. Gangguan jin deh. Luar kendali dalam kendali. Luar kendali ya, gangguan jin itu ya. Antum bisa mengendalikan jin, nggak bisa mengendalikan penyakit, nggak bisa ya. Sehat sakit itu kan luar kendali kita kan. Ada orang yang stres, dia nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Capek gua berobat, ya dia salah masuk ranah soalnya kan. Maksud gak? Ada orang yang gitu kan, capek dia berobat, stres gitu kan, marah-marah nggak sembuh-sembuh ya. Kenapa? Karena dia masuk ke sini salah dia. Padahal tugas dia di sini ikhtiar, berdoa, di situ dia harusnya. Padahal banyak PR yang belum dikerjain dia, misalkan gitu ya kan. Hatinya aja belum beres gitu kan. Bahasanya. Nah ini ilmu kayak gini, mudah antum dapat tuh. Gitu kan. Jadi nyambung lagi ke ikhlas ini. Ya makanya saya bilang ini tuh biar dapat poin tadi, goalnya ikhlas ridho tadi kan. Kita bilang tadi. Satu harus merangkai doang. Kalau ada ustadz, bah ikhlas ya, ridho ya. Ngeblank dia, gimana ini caranya ini? Iya. Maksud gak sih? Iya. Bingung Nggak detail gini gitu. Oke. Masuk. Maka gue bilang tadi, database itu penting. Kan tadi bilang di awal, materi database. Informasi yang banyak, yang sering akan diambil. Pokari Sweat, jadinya Pokari Sweat. Antum tuh butuh prolog dulu, biar nyampe ke sono tuh, gitu kan. Biar tahu kemana alurnya. Ini sama, ujungnya biar ikhlas ridho. Gue tuh lagi ngebangun dia. Biar nanti pas materi, pas nanti peterapi itu ikhlas. Udah tahu ini. Mbak ikhlas itu ya. Iya dari dulu udah ikhlas dari itu sebenarnya ke bapak saya tuh. Itu kan belum dapat, harus dapat dulu gitu ya. Oke. Ini kan belum mulai paham kan ada kerangkanya. Iya ikhlas, udah ridho. Ya udah itu harus kendali ngapain sih? Kan jadi gitu kan sekarang. Makanya kan jadi lebih gampang kan mengikhlaskan ridhonya kan. Dia kan nggak mengikhlaskan kemarahan. Ini udah ya terima sih. Allah Maha Adil. Itu kan kerangka juga biar dia ikhlas ridho. Allah tuh Maha Adil, bilang
kemudian itu di luar kendali, kemudian bab takdir, mau nggak mau, kalau gua nggak terima akan diancam lagi, akan berulang terus. Bilang aja sih mau, antum diulang terus, nggak ada pilihan lagi kan? Ya kalau dia masih gagal ya terusnya diulang lagi itu ujiannya, berulang terus. Bilang harus enggak, antum mau ujian lagi silakan. Doa orang tua itulah sepenggal doa itulah, gitu lah. Antum hari ini jadi kayak gini, dan antum nggak bisa balas bahasanya, makanya nggak akan menang malah orang tua, pas orang tua salah, gitu kan. Nah sekarang saya masukin lagi nih data nih, kan udah mau jam 3 saya bilang. Belum rupiah ya, udah amat sih ya. Makanya di awal antum punya waktu berapa menit bilang gitu kan. Ini nih, saya mau masukin kerangka lagi ke hati dia, biar bisa gampang lagi lihat ya, materinya lihat ya. Soalnya antum kan ngilangnya lama. Data langsung ngilang. Oh, mumpung datang gua jajelin nih. Yang mudah nanti mau lagi ke sini lagi. Lihatin. Bahagia nama materinya. Antum kan tujuannya pengen ini, Mbak. Iya kan, selama itu kok capek dan lainnya, mengejar ini. Sebenarnya ini bahagia itu, ya, ini masuk ke perasaan. Sedangkan perasaan masuk ke ranah dalam kendali. Di sini adalah bahagia, di sini adalah kecewa. Bahagia ini, antum bisa ngendaliin. Ayo siap. Bingung-bingung materinya, liatin. Antum bisa milih perasaan kan? Bahagia kan, bahagia di mana sih adanya? Di sini kan perasaan kan? Iya kan? Liatin. Standar bahagia antum yang bikin, Mbak. Bukan orang lain, Mbak. Makanya ada kalimat, jangan taruh bahagia di mulut orang lain. Bahagia itu kita sendiri yang nyeting. Lihat. Kalau bahagia, tolong bikin standar seminim mungkin, serendah mungkin bahagia antum. Ada orang bisa bahagia tiap hari, ada orang yang sebulan sekali kalau gajian doang dia bahagianya. Ada yang dia bahagianya setahun sekali kalau lebaran doang dapat THR. Tergantung antum. Kalau gue mah tiap hari bahagia, kita sendiri yang nyating. Lihat, ada orang cukup makan di warteg bun dia bahagia. Ada orang bikin bahagianya standarnya tinggi, Mas. Kalau gua makan di hotel atau di puncak, ya di restoran, baru gua bahagia. Jadi dia kalau bahagia kalau makan kayak gini. Kalau dia makan di warteg dia nggak bahagia karena standar dia tinggi. Maksud? Siapa yang bikin standar? Dia sendiri. Bukan Pak Ustadz, bukan Pak RT, bukan Presiden, bukan. Antum sendiri membuat kebahagiaan. Maksudnya bilang antum mau bahagia tiap hari bisa. Karena dalam kendali antum. Bukan dari mulut orang lain, bukan. Ada orang, Mas, dikasih uang 100.000, bahagia. Ada yang enggak. Gua bahagia kalau dikasih 100 juta, baru gua bahagia. Siapa yang bikin standar? Dia sendiri. Maka dia kalau dapat uang 100.000, 200.000, sejuta, enggak bahagia deh. Standar dia tinggi. Maksud? Dapat ya? Lihatin lagi nih. Ini masuknya ke syukur nantinya. Bahagia ke syukur endingnya. A, B, C, bawa pulang nih, ilmu syukur. Ilmu syukur itu adalah ilmu yang harus dilatih. Skill, kemampuan yang harus dilatih, ilmu syukur itu. Makanya pandai bersyukur, karena dia sering bersyukur, karena dia jadi pandai. Mudah bersyukur, kenapa mudah? Karena sering dilakukan. Jadi mudah bersyukur. A, B, C. Mbak, misalkan melihat suami Mbak bekerja. Ada orang melihat suaminya bekerja, dia syukur, Mbak. Bahagia. Alhamdulillah suami saya kerja, orang lain mah suaminya nggak bekerja atau lagi sakit atau nggak punya suami atau di PHK. Jadi melihat suaminya berangkat kerja tuh, Mbak tuh ada rasa bahagia, ada rasa syukur. Itu orang yang A. Ada orang yang B, Mbak. Melihat suaminya kerja, biasa aja. Itu mah rutinitas Ustadz, tiap hari pagi berangkat, pagi pulang sore. Biasa we perasaan teh.
Nggak ada syukur. Ada yang C, Mbak, marah-marah. Kerja mulu, kapan liburannya? Marah-marah lihat suaminya kerja tuh. Kerja, kapan liburnya sih? Kerja mulu. Ada yang marah-marah. Siapa yang nyetel? Dia sendiri. Oke, saya kasih gampang lagi. Ini biar antum gampang bersyukur, biar bahagia tiap hari. Biar air minum, air putih. Ada orang, Mbak, minum air putih. Alhamdulillah, syukur dia tuh. Senang bisa minum air putih, orang lain mah nggak bisa, sariawan dan lainnya gitulah. Ada yang B, biasa aja. Pas bila syadid. Barang siapa bersyukur Allah tambah nikmat, yang kufur azab pedih. Kalimat ini sering dapat? Iya. Pernah dengar? Saya mau ya pengen antum lakuin. Jangan cuma dengar doang. Saya kasih logika lagi, ini masih bab syukur nih. Dengerin. Mbak, misal. Suami Mbak bilang kayak gini. Kalau kamu bilang terima kasih ke suami 1 kali, ucapan terima kasih dibayar 100.000. Kalau 2 kali berarti 200.000. Kalau 10 kali terima kasih berarti 1 juta. Kira-kira kalau suami antum bilang kayak gitu, skaternya akan berapa banyak bilang terima kasih? Gak terhitung, Mas. Sebanyak-banyaknya. Antum pun mungkin bos antum bilang gitu berapa banyak? Sebanyak-banyaknya dong. Terima kasih gitu kan? Masalahnya kenapa kalau Allah yang bilang dalam Al-Quran, la in syakartum, berapa siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat. Kita jarang bersyukur. Mungkin standar kita ketinggian. Oke? Syukur itu kan di sini. Nanti bahagia endingnya. Makanya orang yang sedih, kufur, udah selesai gitu gue bilang. Sedih karena dia lupa dengan nikmat Allah, banyak nikmat. Anak pernah ke keluarga anak kayak gini. Naik motor ke pasar, kemudian pulang ke rumah. Saya bilang ke istri, alhamdulillah ya kita punya rumah. Mungkin orang lain ngontrak. Alhamdulillah ya kita punya anak. Mungkin orang lain 4 tahun 5 tahun belum punya anak. Alhamdulillah ya punya kendaraan. Udah mungkin banyak nih, syukurnya banyak. Banyak. Pertanyaannya biasa aja dengan melihat biasa, atau marah-marah, atau ada rasa syukur? Ada orang naik mobil, naik motor, nyampe tujuan, alhamdulillah, syukur. Orang biasa aja, ada orang marah-marah. Dilatihlah antum berdua, belajar syukur. Melihat orang tua masih ada, melihat suami ada. Jangan lihat yang negatifnya terus. Jangan bikin standar bahagia antum ketinggian. Ya, kalau turunin sedangkan jadi antum bahagia tiap hari. Antum mau gajian doang bahagianya. Tiap bulan gajian atau pas THR doang, kasihan amat nih orang murjo manyu sedih aja kan, kasihan banget ya. Tahu kan sekarang standar bahagia siapa yang bikin? Bukan netizen ya. Antum sendiri yang buat. Antum nanti kalau pakai ilmu ini melihat pasangan pun alhamdulillah seneng gitu kan. Alhamdulillah dia nggak marah-marah sekarang hari ini. Jadi kan antum harus syukur ya. Jangan biasa aja. Biasanya dia tiap hari kalau ini masalah dikit minta cerai. Sekarang enggak. Alhamdulillah ya Allah. Atau ada rasa syukur itu. Kalau tambah nikmatnya. Bukan tambah istri. Tambah nikmatnya. Kalau tambah nikmatnya. Pakai ilmu itu kayak gitu. Antum syukuri kebaikan dia. Allah tambahkan kebaikan dia. Begitu. Itu. Kan dia bilang kalau suami bilang 100.000 aja. Berkali-kali bilang. Bos bilang terima kasih. Enggak terhitung. Allah yang bilang antum enggak pernah bersyukur. Kufur. Nih cluenya, bisa jadi posisi hari ini antum ini diidam-idamkan oleh orang lain. Maksud belum? Enak ya itu ya. Si itu dia udah punya mobil, udah punya istri, udah punya anak. Bisa jadi kehidupan hari ini yang antum jalani itu diidam-idamkan oleh orang lain. Antum di posisi ini kenapa nggak bersyukur? Maksud gak? Maksud gak sih? Kan orang lain, oh enak ya, dia udah ini ya, ini. Orang lain tuh ngidam-ngidamin posisi antum hari ini. Kenapa antum udah di posisi ini, malah antum nggak bisa bersyukur, nggak bisa bahagia, sayang banget gitu loh. Ya kan? Cara berpikirnya kayak gitu coba. Udah jangan mikirin yang negatif. Gue ini doktrin positif semua nih database-nya nih. Tapi positif dulu nih, negatifnya.
Syukur tuh kayak gitu, bersyukurlah gitu kan. Nah ini buat dada juga kan, iya ya standar gue. Begitu standar kecewa, jangan lupa nih. Standar kecewa ditinggiin, kebalikannya. Jangan direndahin, baperan namanya. Lihat status tetangga aja, baper, sangkanya ke dia, padahal bukan. Kecewa, ada yang standarnya rendah, ada standarnya tinggi. Kalau rendah, berarti dia baperan, Mas. Masalah kecil dia berantem, kesedih, marah, kecewa. Melihat status tetangga aja, status tetangga. Langsung kesel, marah. Padahal bukan ke dia, gitu, bapernya gini kan. Ya, di bab ini ditinggiin, Bu. Gua mah nggak apa-apa digituin mah, gua mah nggak akan marah, nggak akan kecewa. Gua mah standar gua digecewa, baru beginin baru gua kecewa. Oh, tinggi dia. Jadi kalau ada orang yang gitu, udah santai aja, tetap aman perasaannya itu mam. Nah, standar dia tinggi gitu. Ini kebalikan ya, ini direndahin, ini ditinggiin. Ini standarnya siapa? Standar antum sendiri yang buat. Makanya standar orang biasa dengan ulama kan beda kan standar ininya kan. Ada yang lebih bersabar, ada orang nggak sabaran kan? Iya kan? Saya cuma senggol bacok kayak bilang kan. Ada orang masih aman, masya Allah gitu kan. Kita sendiri yang buat sebenarnya. Ini masih ngomongin dalam kendali, antum belum beres. Dalam kendali ini perasaan antum belum kendali. Nanti ada namanya ilmu bab ketiga itu bab pikiran. Ini pun belum selesai ya sebenarnya ya. Habis waktunya tuh. Tuh mau asar. Rukanya belum. Udah makanya habis dulu, udah selesai sini materinya ya. Materinya ini udah selesai. Nanti sedikit banyaknya materi ini udah saya dibikin video. Nanti saya kirim linknya, bisa diulang. Silahkan, karena mungkin nggak akan cukup sekali nyangkut, tapi belum jalanin. Banyak materi-materi yang belum saya bahas, kayak gitu. Dapat? Saya tuh memberikan ilmu-ilmu kayak gini dengan cara mudah, dengan cara analogika, biar gampang. Sering dengar kan kata syukur kan? Nah, Jakarta udah sering dapet kan? Tapi kan itu masih jarang, mungkin belum masuk nih, belum paham nih. Iya. Makanya saya cari-cari kalimat-kalimat atau metode yang gampang, analogikanya. Analogi tadi kan, kalau dikasih uang aja cepat otaknya ya. Ngomongin duit gampang ya, cepat ya, buat berulang-ulang. Tapi kan syukur enggak. Kenapa nggak mudah bersyukur sih, gitu kan? Mudah-mudahan kalau dengan ilmu ini, antum melihat anak sehat, syukur. Antum naik mobil sampai tujuan, bensin masih ada, nggak kempes, alhamdulillah. Jadi syukur, selamat, nggak biasa aja. Jadi pandai bersyukur. Ngelihat istri antum sehat, alhamdulillah. Coba kalau sakit repot gak antum? Ayo sih, ngurus anak. Tapi kan kita biasa aja. Konyol ya kita ya. Kita subhanallah ya. Nah, antum mulai sadar tuh minta kalau ya Allah, iya. Lupa saya tuh dengan nikmat engkau yang begitu banyak. Terlalu fokus dengan problem. Iya kan? Makanya kufur tuh tertutup, Mas. Kufur, kafir. Kufur, kafir itu tertutup. Gitu, nggak bisa ngelihat nikmat yang lain. Hanya fokus ke keburukan aja. Jangan, kalau antum melihat keburukan pasangan terus capek. Lihat kebaikannya, udahlah biarin. Gitu kan, masih banyak yang positif-positifnya. Syukurin aja nanti kebaikannya, Mbak. Ilmu yang saya sampaikan tuh saya udah praktekin duluan, maksudnya gitu kan. Kalau saya syukurin kebaikan istri, itu lebih baik gitu kan. Kalau saya suudon, ya itu materi ketiga nanti ya. Sudah itu berprasangka buruk gitu kan. Itu ada dalil nantinya Allah bagaimana prasangka hambanya. Itu kan nggak cukup gitu doang kan. Nanti saya uraikan Allah bagaimana biar antum paham. Nanti ada materi ucapan adalah doa. Udah pernah dengar ucapan adalah doa? Sering. Tapi belum sampai klik ya. Nanti ada sampai klik antum. Oh, kayak gitu ya. Iya. Gitu intinya. Jadi hari ini kan ada doa antum gitu. Nantilah. Sampai sini yang nanyain. Kita lihat berapa menit lagi asal. Saya di pikiran tuh, ih kamu ngapain sih kemarin ya, kayak buang-buang energi nyapa-nyapa sendiri. Kalau ketemu orang ngapain takut gitu kan? Iya. Sama manusia kok. Oh, sering takut ke manusia? Enggak, jadi kalau ketemu dia itu adanya dia. Oh. Traumanya jadi kalau pas berantem itu kan sampai nunjuk-nunjuk. Iya, iya. Sampai mentak-mentak. Iya. Gitu.
Jadi sampai ketemu aja saya nggak mau, kayak takut. Terus saya mikir ngapain kemarin-kemarin dihindar gitu kan. Padahal rumah sampingan. Iya. Ya kan setan pengennya kayak gitu. Sekarang kan nggak takut lagi ya. Mudah-mudahan kan luar kendali, sudahlah. Yang jahat akan dibalas, yang baik akan dipahala. Udah, Allah Maha Adil kan. Gitu kan. Dan menguatkan lagi, semua terjadi atas izinnya Allah. Ya. Nggak mungkin itu. Kenapa sih harus ada? Enggak, itu memang udah skenario Allah. Itu ujian dari Allah juga. Antum lulus gitu, antum mau naik level. Antum kan katanya udah ngaji, katanya duduk majelis ilmu udah sering, katanya. Allah uji bisa nggak? Gitu. Maksud ya? Jangan ngaku belajar kalau nggak mau diuji. Ayo sih. Iyalah. Bagaimana tahu guru itu dia udah belajar beneran kalau nggak ada ujian? Mereka tuh kan di luar sana tuh bukan butuh dalil, tapi hasil ngajinya mana? Ya makanya saya pun belajar mana hasil ngajinya, masih banyak PR kita tuh, gitu kan? Ini kan ujian, nggak ada yang saya bilang tadi menguatkan ke database Mbak itu, ini semua bergerak atas izinnya Allah Mbak, bahasanya gitu kan? Ya itu bagus, ngapain? Iya kan itu hadapin ujian tuh bukan menghindar, hadapin, kerjain tuh PR-nya. Ya, kalau enggak nanti ujiannya balikin lagi, kamu ini belum selesai, ayo digituin lagi, malah sengaja seolah malah digituin lagi loh, ayo sih ini belum selesai, ayo sih. Kalau Mbak belum ikhlas ridho ujian Mbak itu ada iban Mbak terus, capek gak lo? Seperti kalau itu mau pindah juga kayak nanti ujian ganti lagi ujiannya, deng. Saya ulur-ulur waktu biar nggak pindah itu. Jadi alhamdulillah kan bisa ke sini tuh penjelasan ini. Coba aja nih, maksudnya materi saya yang itu coba praktekin. Kalau Mbak bahasa belum lulus, akan diuji terus dengan dia. Bukan jangan, itu udah hukum alam. Jangannya kalau saya minta protes mah. Ini menguatkan bab takdir juga. Lihat ini. Misal, saya ngomongin sihir deh ya Mbak. Di sini ada Mbak, di sini ada tetangga misalkan. Ini menyihir Mbak nih. Ya. Ini dia pun menyihir pun atas izinnya Allah Mbak. Kenapa harus Mbak misalkan? Kan tetangga banyak nih A, B, C. Kenapa Mbak harus ke Mbak nyihirnya gitu? Ini kalau bukan karena izinnya Allah, mau terjadi mual. Kan ada bab takdir, saya bilang semua yang terjadi itu takdir. Sampai bab sepele, daun yang jatuh atas takdirnya Allah. Mbak digituin nih, itu Allah tuh ada di situ perannya, maksud gak sih? Makanya saya bilang, makanya tadi kuncinya nanti tuh ikhlas, ridho, terima. Itu ada perannya Allah juga. Allah lagi ngelihat mana yang Mbak itu lulus enggak nih bab ini gitu. Biar naik level. Gitu kan. Kemudian saya udah tambahin kan, standar Mbak mana? Apa Mbak baperan, apa Mbak level tinggiin? Iya, senyum aja. Nanti kalau digituin, enggak, gua mah kuat gitu. Gua di sini nih gua. Sok diapain? Gua tetap. Dulu kan, wah, alma banget gitu kan. Maksudnya. Sekarang enggak, tinggi soalnya kan. Di sini udah rendah, senyum terus sekarang. Alhamdulillah gitu kan. Terus segini ya gitu, tinggian. Standar suami saya segini nih, baru gua bahagia standar gua. Antum bikin standar dia gimana terserah antum. Kalau antum standar rendah, dia lakuin sedikit, masya Allah, baik banget ya. Iya, standar udah tinggi, udah rendah soalnya. Iya kan? Kalau antum pasangan kita tinggi standarnya, kan bikin standar. Suami saya tuh harusnya gini. Ini standar gua nih. Jadi dia bikin gini, enggak apa sih itu. Tapi kalau antum rendahin, dia alhamdulillah dia mengantar, alhamdulillah dia mau bantu cuci piring. Aduh, gitu bahagia gitu kan. Enggak, gua enggak bahagia kalau cuci piring mah biasa. Kalau dia tuh transfer buat baru gua bahagia. Astagfirullah, itu orang tadi bilang hidupnya sengsara banget nih orang, gue bilang tadi kan. Hari ini dia nggak bersyukur, bilang tadi kan. Masa lalu dia sedih, masa depan khawatir. Hari ini nggak syukur. Aduh nih orang capek gitu kan. Ngapain? Dapat tuh mama tuh, udah nggak ada lagi, udah alhamdulillah tenang. Kita habisin sholat asar, habis sholat asar kita mulai terapinya. Nanti terapi pertama kita buang emosi. Hadirin yang antum mau buang dulu terserah. Nanti kita tarik nafas, tahan, buang. Buangnya benar-benar buang, gitu nggak apa-apa. Ya, kita coba dulu sebentar ya. Ya kita konsentrasi. Mau merem boleh, mau melek boleh. Hadirin aja, langsung connect tuh. Antum langsung ingat, langsung connect ke sel marah jengkelnya. Kalau udah banyak hilangnya syukur gitu kan bahasanya.
gitu kan, kalau udah banyak suku. Tapi coba aja, kita akan berkurang aja. Coba fokuskan, rasakan, kemudian kita tarik napas yang dalam, tahan, buang, ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Semua yang ada di batin selama ini, kekesalan, kemarahan, kecewaan, pikiran-pikiran negatif, kita akan buang. Kita tarik nafas, tahan, buang, ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Kemarahan ke pasangan, kemarahan kepada orang tua, kemarahan, kecewaan kepada tetangga, ada ipar, siapapun itu yang ada selama ini di dadanya, kita tarik nafas, tahan, buang, ikhlaskan, lepaskan, ridhokan. Buka. Enak. Di sini. Ini. Coba diingat lagi. Berkurang nggak emosinya? Tadi kan kalau ingat sek langsung. Sekarang diingat namanya di Ingat namanya, masih ada, nggak bakal hilang. Cuman ini harusnya berkurang emosinya. nggak begitu keren. Turun ya? Ada yang bisa, ya itu trauma. Dia bisa hilang. Kasih bilang tadi kan di awal, dia bisa hilang, saya bilang. Tanpa obat kan? Minum obat nggak? Untuk mau ke psikiater. Saya tuh belum, pada ilmu ini pun saya belum ikut kelasnya juga. Ada di Jakarta, mahal, kelasnya 7 juta, kayak gitu. Saya ikut ambil video-video yang gratisannya, dan saya sinkronkan dengan ilmu saya gitu. Ini sinkron nih ilmu ini, kayak ada tadi sinkronin. Ilmu tuh kayak gitu sebenarnya. Satu padu menyinkron doang. Gitu. Saya ya itu pun atas izin Allah saya dapat video itu gitu kan di Belanda saya pelajarin. Sama nih metodenya. Lebih simpel. Ternyata bisa ngilangin bab trauma itu mudah. Cuma harus kerangkanya ini dulu tuh. Yang ikhlas lidahnya dulu. Nanti Mbak bisa ulangin yang terapi napas buang itu, bisa di rumah lakukan sampai hilang Mbak. Sampai 0. Jadi Mbak kalau ngelihat yang itu pun malah jadi kasihan, jadi iba gitu. Kenapa dia kayak gitu sih? Ngapain sih gitu maksudnya. Jadi bukan marah lagi ke orang yang kita ini, itu bukan, ya malah iba, bahasa malah kasihan gitu, bahasanya malah peduli ke dia. Ngapain kayak gitu ya, kasihan dia. Iya, jadi belum, kenapa dia belum dapat hidayah? Jadi malah ngedoain loh nantinya tuh. Itu plusnya kalau dia udah bener hilang terapinya, jadi dia malah iba, malah kasihan, malah dia doain dia gitu ya. Tuh, liatin berbalik ya. Yang tadinya begini jadi malah bisa sampai kayak gitu. Hilang dia. Gitu kan. Nanti diulang aja. Saya nggak pas, Bang. Buang hilang aja kayak gitu. Mendingan sih ingat namanya, nggak rasa kesel, jengkel. Iya, itu kan baru beberapa menit ya. Nanti habis asar kita lakukan yang itu. Kemudian nanti pas di ruqyah pun, nah di ruqyah pun sama, hadirin semua, datangin tuh yang karung-karungan numpuk, datangin. Nanti pas bacain Al-Quran, nanti kalau pengen nangis, pengen mutal, pasin. Nah itu lepasin keluar semua tuh. Oh yang karung-karungan tuh, lepas. Lebih enteng lagi, ada yang muntah sendawa. Nah itu ngeluarin itu. Dah saya capek. Salat dulu. Kita salat di masjid.